901 Penyembuhan Roh Kudus. Mu Ye sama bersemangatnya saat melihatnya. Dia bergegas ke arah Tang Wulin dan memeluknya erat-erat. Ini luar biasa. Kupikir murid terbaik Sekte Tubuh dalam 1000 tahun terbunuh bersama dengan semua orang, tapi disinilah kau, aman dan sehat. Tentu, yang lain tahu Mu Ye, selain Yali dan Gu Yue telah kehilangan ingatannya. Mereka semua maju dan memberi penghormatan. Baiklah, mari kita bicara lebih banyak di dalam. Rumah batu itu menyatu dengan baik dengan pegunungan di sekitarnya sehingga bahkan bisa terlewatkan bahkan jika dilihat dari satelit. Setelah mereka memasuki rumah batu, mereka menemukan bahwa itu adalah dunianya sendiri. Rumah itu langsung terhubung dengan pegunungan di belakang, dan ada gua yang sangat luas di dalamnya. Setidaknya ada selusin master jiwa dengan basis kultivasi yang tangguh di dalamnya. Itu terlihat dari karakteristik luar mereka bahwa mereka semua adalah master jiwa dari Sekte Tubuh. Guru, bagaimana kabar paman tuanku sekarang? Tanya Tang Wulin. Mu Ye berkata, kondisinya masih stabil, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Orang yang menyerangnya adalah master jiwa jahat yang dekat dengan jajaran limit Douluo. Jika bukan karena armor perang 3 kata paman tuanmu, aku khawatir dia tidak akan bisa dibantu. Ayo, aku akan membawa kalian semua padanya. Tang Wulin berbalik ke arah Roh Kudus Douluo. Bibi Yali, kamu. Yali lah yang menyuruh mereka untuk memanggilnya seperti itu daripada menggunakan yang mulia. Mem. Yali mengangguk. Mu Ye menatapnya dengan mata tertuju pada wajahnya. Dia menghela nafas dalam hati tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia memimpin jalan di depan semua orang. Zhen Hua telah memulihkan diri di bagian dalam dari kedalaman gunung. Dia telah berbaring dengan tenang di atas tempat tidur yang terbuat dari batu dan menutup matanya dengan rapat. Wajahnya pucat, dan di permukaan kulitnya, aura kehijauan samar bisa dilihat. Itu membuat seluruh interior ruang batu tampak muram. Mu Ye merendahkan suaranya dan berkata, ketika armor perang mencapai peringkat 4 kata, itu mencapai sejumlah kecerdasan. Tidak berlebihan untuk menyebutnya tubuh kedua master jiwa. Kondisi Zhen Hua saat ini adalah baju besi perangnya telah melindungi organ vitalnya dan berhasil memblokir invasi roh jahat. Namun, roh jahat ini terlalu kuat. Saya sudah mencoba banyak metode, hanya untuk hampir menginfeksi saya juga. Saya tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan kekuatan armor tempur 4 kata miliknya, yang paling bisa dia lakukan adalah mempertahankan kondisi keseimbangan ini. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi jika situasi ini terus berlanjut. Yali berjalan ke sisi tempat tidur Zhen Hua. Ketika dia melihat cahaya kehijauan di wajah Zhen Hua, matanya akhirnya memiliki kilau kehidupan di dalamnya. Cincin jiwa naik perlahan dari bawah kakinya. Dengan aura divine yang secara bertahap meningkat, atmosfer gelap di dalam gua segera menyebar. Dengan melepaskan jiwa bela dirinya, tubuhnya sendiri sepertinya telah disegarkan. Penampilan awalnya yang layu mendapatkan kembali keindahannya yang tiada taraf. Mu Ye, yang melihat dari samping, tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Cincin jiwa Yali bersinar terang, dan dia memancarkan cahaya putih lembut dari tubuhnya. Cahaya menutupi tubuh Zhen Hua dan memasukinya seperti untaian sutra. Di atasnya, pusaran putih bercahaya mulai terbentuk. Aura kehijauan yang menempel padanya tersedot keluar seperti benang oleh tarikan pusaran putih. Tanpa suara, itu ditelan oleh cahaya putih dan menghilang. Teriakan melengking terdengar. Itu terdengar persis seperti raungan hantu yang geram. Namun, di hadapan pusaran putih, tangisan para hantu ini mulai melemah. Bola kehijauan secara berurutan tersedot keluar dari tubuh Zhen Hua dan digiling menjadi debu oleh pusaran. Warna kulit Zhen Hua mulai membaik. Mu Ye melihat perlakuan Yali terhadap Zhen Hua dengan takjub. Dia tidak bisa menahan perasaan terguncang. Dia tahu bahwa ini adalah master jiwa peringkat Hyper Douluo dari gelombang kejut aura Yali. Juga, Yali bukanlah Hyper Douluo biasa, tetapi sistem pemulihan Hyper Douluo. Apa maksudnya ini? Setidaknya, sejauh yang dia ingat, dia belum pernah melihat master jiwa sistem pemulihan dengan peringkat seperti itu. Sudah sangat sulit bagi sistem pemulihan untuk berkembang ke peringkat judul Douluo, tinggalkan Hyper Douluo sendiri. Selain itu, jajaran cincin jiwa Yali sama sekali tidak lemah. 2 dari cincin jiwanya berwarna merah sedangkan yang lainnya semuanya hitam. Bahkan Mu Ye sendiri tidak bisa menandinginya dalam hal peringkat cincin jiwanya. Orang ini pasti memiliki posisi tinggi di Akademi Shrek, kan? Ketika bola lampu hijau terakhir dihisap, tatapan Yali berubah menjadi suram. Tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya keemasan. Pertama, sepasang sayap emas besar terbentang di belakangnya. Tak lama kemudian, baju besi emas muncul dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, sepenuhnya menyelimuti dirinya. Cincin cahaya emas muncul dari bawah kakinya. Di dalam cincin emas, banyak pola berbentuk bulu emas yang terjalin satu sama lain. Pada penampilannya, seakan-akan seluruh gua itu dicat emas. Kesuraman awal tidak terlihat dimanapun. Pada saat yang sama, seluruh ruang gua dipenuhi dengan aura dewa. Sebuah himne bergema di seluruh gua. Itu tak terlukiskan menyenangkan di telinga. Setiap orang yang hadir di sana merasa seolah-olah jiwa mereka dimurnikan. Sebuah mahkota muncul di kepala Yali, dengan 3 malaikat kecil menari di atasnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan tongkat emas yang bersinar muncul di genggamannya. Auranya langsung dinaikkan ke tingkat di mana bahkan Mu Ye harus melihat dengan kagum. Armor pertempuran 4 kata. Ini adalah pertama kalinya siapapun yang hadir di sana menyaksikan Roh Kudus Douluo melepaskan baju perang dan jiwa bela dirinya dengan kekuatan penuh. Meskipun auranya luar biasa, itu tidak mendominasi atau menekan. Sebaliknya, itu membuat semua orang merasa jiwa mereka dimurnikan. Dia menunjuk tubuh Zhen Hua dengan tongkatnya. Segera, kulit Zhen Hua berubah menjadi ungu.
Kemudian, masa ungu ini mulai melonjak keluar seperti segerombolan lebah dan membentuk tengkorak ungu besar di udara. Itu meraung di Yali. Mata Yali bersinar dengan warna keemasan dewa juga. Mereka dipenuhi dengan kedinginan dan kemarahan, Roh Kudus. Seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari ujung tongkatnya. Tengkorak ungu bersinar terang dengan cahaya ungu, tapi itu hanya bertahan sesaat. Itu dihancurkan oleh cahaya suci itu dan dimurnikan. Namun, pikiran jahat juga menggema di dalam gua, Roh Kudus tidak mati. Cahaya keemasan meredup dan Yali menarik kembali armor perang 4 kata ke tubuhnya. Auranya yang kuat menghilang, tapi anehnya, rambut putih keabu-abuannya telah berubah menjadi hitam lagi. Penampilannya juga dikembalikan ke kecantikannya yang tak bernoda. Energi hidupnya, yang telah dia keluarkan sebelum ini, sepertinya telah terisi kembali setelah jiwa bela dirinya dilepaskan. Sebenarnya, di peringkat Yali, ketika dia menggunakan armor tempur 4 kata, basis kultivasinya bisa mencapai jajaran limit Douluo. Dengan basis kultivasinya, tidak akan mudah bahkan jika dia ingin mati, apalagi menghabiskan energi hidupnya. Kulit Zhenhua sudah kembali normal saat warnanya perlahan kembali padanya. Semua jejak kesuraman telah lenyap. Mu Ye menatap Yali dengan kaget. Kemudian, dia melihat ke arah Zhenhua sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Yang Mulia." Yali hanya menggelengkan kepalanya pelan dan berjalan ke samping. Tatapannya kembali ke tampilan tak bernyawa, dan dia kembali menyerupai orang mati yang berjalan. Tepat ketika Tang Wulin dan yang lainnya merasa bahwa Zhenhua membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia pulih, pengrajin ilahi yang berbaring di tempat tidur batu menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Tidak dapat disangkal bahwa Roh Kudus Douluo adalah yang terbaik di dunia dalam hal penyembuhan. Zhenhua duduk. Dia memandang dirinya sendiri, lalu dia melihat Tang Wulin dan Mu Ye di sampingnya. Dia berkata dengan heran, "Saya baik-baik saja." Roh jahat itu. Dia setengah menjalani hukumannya ketika dia melihat Roh Kudus Douluo berdiri di samping. Dia buru-buru turun dari tempat tidur dan berkata dengan hormat, "Yang Mulia Roh Kudus." Yali meliriknya dan mengangguk sedikit tanpa mengatakan apapun. Zhenhua menenangkan emosinya. Dia tahu tanpa keraguan bahwa itu berkat dia bahwa dia bisa keluar dari ini tanpa cedera. Namun, dia juga bisa tahu dari tatapan Yali bahwa dia telah mengalami pukulan yang mengerikan. 902 Analisis Pengrajin Ilahi. Tang Wulin berinisiatif berjalan ke depan. Setelah memberikan penghormatan kepada Zhenhua, dia menceritakan kejadian pada hari ketika Akademi Shrek diserang. Saat Mu Ye dan Zhenhua mendengarkan ceritanya, ekspresi mereka berubah suram dari menit ke menit. Hanya Tang Wulin dan yang lainnya yang berdiri di depan mereka sekarang yang tahu detail tentang apa yang terjadi ketika kota Shrek dihancurkan. Sebelum amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, semuanya jatuh. Bahkan pohon emas Akademi Shrek, yang diandalkan untuk perlindungannya sendiri, telah benar-benar lenyap. Suasana di dalam gua terasa mencekik. Zhenhua memandang Tang Wulin, "Wulin, apa yang kamu rencanakan?" Tang Wulin merendahkan suaranya, "Aku akan mengamati bagaimana perkembangannya lebih dulu. Saya akan menunggu sampai situasi di benua stabil sebelum kita memikirkan cara untuk membangun kembali Shrek secara perlahan. Sebelum hal lain, pertama-tama kita harus meningkatkan diri kita sendiri ke peringkat Master Armor Perang 2 kata. Paman Tuan, Guru, tahukah Anda di mana kita bisa menemukan harta surga dan bumi yang disebut Velvet Skirich Chrysanthemum?" Bibi Yali mengatakan bahwa benda ini dapat membantu Gu Yue mendapatkan kembali ingatannya. Tanpa ragu, Master Sekte dari Sekte Tubuh dan Pengrajin Ilahi berpengetahuan luas. Itulah mengapa Tang Wulin bertanya kepada mereka tentang ini dengan tergesa-gesa. Mu Ye mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya." Zhenhua berkata, "Saya hanya mendengarnya juga. Velvet Skirich Chrysanthemum ini sangat bermanfaat bagi para master jiwa yang mengembangkan teknik tubuh. Saya pikir ada tempat yang pasti akan memilikinya. Banyak harta surga dan bumi yang paling langka dapat ditemukan di sana, terutama sistem tumbuhan." Tang Wulin sangat senang. "Di mana tempat ini?" Zhenhua berkata, "Lokasi rahasia Sekte Tang. Apakah Anda masih ingat segel api es Sekte Tang yang diberikan Douluo Asmara? Segel itu adalah jalan masuk ke tempat itu. Tapi Anda harus terlebih dahulu menghubungi atasan di Sekte Tang." Ketika Sekte Tang disebutkan, tatapan Tang Wulin segera menjadi gelap. Markas Sekte Tang juga mengalami pukulan yang menghancurkan. "Jangan marah sekarang. Sekte Tang dan Shrek berbeda. Semua yang dimiliki Akademi Shrek ada di kota Shrek. Ketika kota Shrek dihancurkan, itu sama dengan menghancurkan pilar terpenting Shrek. Tapi Sekte Tang berbeda. Meskipun sejumlah besar elit Sekte Tang berkumpul di markas, yang penting adalah hanya sumber daya yang dihancurkan, dan bukan orang-orangnya. Dari apa yang saya tahu, Douluo Asmara dan Douluo Heartless tidak berada di dalam markas pada saat itu. Kalau tidak, mereka mungkin bisa mencegah kehancuran yang disebabkan oleh dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer jika keduanya bekerja sama dengan Atlas Douluo. Bahkan jika mereka tidak bisa, kerusakannya tidak akan terlalu parah." Ketika dia mendengar ini, mata Tang Wulin berbinar. Jika Sekte Tang dapat mempertahankan kekuatan mereka sampai batas tertentu, maka itu pasti akan sangat membantu mereka dalam misi mereka untuk membangun kembali Shrek di masa depan. Mereka akan terlalu lemah untuk melakukan apapun jika tugas raksasa diserahkan kepada 8 atau 9 dari mereka. Zhenhua sedikit menyipitkan matanya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Tidak ada yang mengharapkan serangan mendadak ini dari kultus Roh Kudus. Kami sama sekali tidak tahu bahwa kultus Roh Kudus memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, mereka mungkin baru saja membuka diri sepenuhnya dengan ini. Meskipun mereka menghancurkan kota Shrek, mereka juga menderita kerugian besar. Aku tahu tentang amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dengan sangat baik. Ketiga God Killer disegel setelah dibuat.
Bukan hanya kekuatan destruktif mereka yang terlalu besar, tetapi juga karena terlalu sulit untuk mengaktifkannya. Diperlukan energi yang sangat besar. Sederhananya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk memberi daya pada seluruh kota Shrek hampir tidak dapat mengaktifkan 3 amunisi jiwa tetap ini. Itulah mengapa, kultus Roh Kudus pasti mengalami kerugian besar juga dari serangan mendadak yang mereka luncurkan ini. Satu-satunya hal adalah saya tidak tahu metode mana yang mereka gunakan untuk mengaktifkannya. Dengan keadaan sekarang, benar-benar kekacauan di luar, tapi pemerintah federal harus bisa menstabilkannya dalam beberapa waktu. Ketika poin itu tiba, kita harus mengamati siapa yang paling diuntungkan dari kejadian ini. Mereka kemungkinan besar terkait dengan kultus Roh Kudus. Kalian semua masih sangat muda, dan masa muda berarti harapan, meskipun para master jiwa, termasuk master jiwa pertempuran, tidak dijunjung tinggi dibandingkan dengan masa lalu karena kemajuan pesat teknologi jiwa. Namun, saya harus memberitahu Anda semua ini jangan pernah kehilangan kepercayaan pada diri Anda karena amunisi jiwa tetap peringkat God Killer ini. Sebenarnya, seorang master armor pertempuran 4 kata dengan peringkat limit Douluo tidak akan kalah dari amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Dengan sumber daya benua saat ini, mustahil bagi federasi untuk mengembangkan senjata dengan peringkat seperti itu. Kultus Roh Kudus bahkan mungkin telah mempersiapkan selama 1000 tahun untuk serangan ini. Itulah mengapa, apapun yang terjadi, sangat penting bagi Anda semua untuk bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jadi, kupikir itu adalah keputusan yang paling cocok bagi kalian semua untuk mengangkat dirimu ke peringkat Master Armor Perang 2 kata. Meski begitu, kalian semua juga harus mencari jalan untuk masa depan kalian sendiri. Shrek benar-benar hancur, dan tidak akan mudah untuk membangunnya kembali. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan individu. Anda akan membutuhkan kekuatan yang cukup kuat. Bahkan jika Sekte Tang utuh, tidak mungkin itu memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Itu karena Shrek terlalu kuat, begitu kuat sehingga seluruh federasi harus takut padanya. Kali ini, ketika kultus Roh Kudus menghancurkan kota Shrek, itu juga menghancurkan banyak ahli. Mungkin hanya ada tanda-tanda bahwa federasi membantu mereka dari bayang-bayang. Oleh karena itu, jika kalian ingin membangun kembali Shrek, maka Anda harus memiliki pengaruh yang cukup di dalam federasi. Ketika dia mengatakan ini, Zhenhua berhenti. Dengan suara yang penuh pemikiran, Tang Wulin bertanya, "Paman Tuan, apa yang Anda sarankan untuk kami lakukan?" Zhenhua berkata tanpa ragu, "Minta. Jika saya ingat dengan benar, itu pernah menjadi tujuan Anda untuk bergabung dengan militer setelah Anda lulus dari akademi. Ini adalah pilihan yang sangat cocok. Militer tidak bergantung pada dunia politik. Meski terbagi dalam banyak faksi, faksi-faksi ini relatif otonom. Dalam keadaan seperti itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendapatkan kendali atas sumber daya militer yang cukup dan naik pangkat. Di masa depan, hanya mungkin bagi kalian untuk membangun kembali Shrek ketika Anda memiliki kekuatan bela diri yang cukup." Ye Xinglan berkata dengan cemberut, "Yang mulia, kami memiliki begitu banyak senior yang lulus dari Akademi Shrek dan telah memantapkan diri mereka dalam posisi kepemimpinan di seluruh benua. Bisakah mereka tidak melangkah maju saat kita akan membangun kembali Shrek?" Zhenhua berkata dengan datar, "Nak, jangan naif. Anda tidak salah jika mengatakan bahwa Akademi Shrek memiliki siswa di mana-mana. Jika panggilan klarion dilakukan, saya yakin banyak yang akan merespons. Namun, saat itulah Akademi Shrek masih ada. Hanya dengan begitu hal itu akan memiliki efek yang begitu besar. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Shrek kuat, tetapi Shrek tidak lebih sekarang. Orang-orang Shrek telah kehilangan inti mereka. Lalu, saat kalian menelepon untuk berkumpul, menurut kalian berapa banyak orang yang bisa kalian kumpulkan? Seseorang pasti akan tercemar oleh masyarakat begitu dia menjadi bagian darinya. Mereka juga akan memikul lebih banyak tanggung jawab di pundak mereka. Mereka akan memiliki keluarga dan ikatan. Lalu, dalam keadaan seperti itu, berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan menghadapi kematian tanpa henti dan menemani kalian untuk membangun kembali Shrek bersama? Melihat dari sudut pandang lain, meskipun kalian semua adalah anak muda yang sangat berbakat, pernahkah kalian mempertimbangkan fakta bahwa basis kultivasi kalian hanya berada di jajaran Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa? Entah berapa banyak senior Anda yang memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dari Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memanggil mereka? Apa yang memberi Anda hak untuk mewakili Shrek? Tidak pernah cukup hanya mengandalkan kata-kata dari Shrek Seven Monsters saat ini kecuali saatnya tiba di mana Anda semua dapat menjadi Master Armor Tempur 4 kata dan memiliki kekuatan yang dapat mengejutkan massa. Hanya dengan begitu itu mungkin. Anda harus ingat, untuk membangun kembali Shrek, Anda tidak boleh kekurangan kekuatan dan kekuatan. 903 Rencana. Kata-kata Zhenhua terdengar tegas, kuat, nyaring, dan tegas. Seolah-olah kata-katanya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang mencerahkan Tang Wulin dan teman-temannya. Ya, seperti yang disebutkan Tang Wulin, mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri sekarang. Di sisi lain, mereka masih jauh dari cukup kuat untuk memulihkan dan membangun kembali Shrek. Hanya ada satu alasan dan itu adalah karena mereka terlalu lemah. Saya mengerti. Ye Xinglan mengangguk dengan keras. Kalian semua tidak boleh masuk militer dengan nama asli kalian. Saya akan memikirkan sesuatu tentang identitas Anda. Saya yakin Anda semua telah mempelajari keterampilan merias wajah. Anda semua membutuhkan persona baru. Anda harus menggunakan identitas baru Anda untuk berjalan di masyarakat saat Anda sedang membangun kekuatan Anda. Zhenhua berbicara dengan ekspresi serius, mungkin seseorang terlihat baik untuk memulai masalah karena dunia telah terlalu lama damai. Kalian semua bukan hanya harapan Shrek tapi juga harapan masa depan benua Douluo. Jika prediksi saya benar, fraksi Elang akan menggunakan penghancuran kota Shrek untuk mengadvokasi perang.
Mereka akan menggunakan dalih berperang melawan teroris untuk memperluas angkatan bersenjata dan perangkat keras militer. Selalu ada orang yang tujuannya adalah menyatukan seluruh Douluo Star. Saya khawatir perang akan segera pecah. Tidak hanya secara internal tetapi, sangat mungkin, juga secara eksternal. Tentu saja, ini hanya dugaan sekarang. Kami masih perlu memantau situasi untuk mencari tahu kemana arahnya. Mu Ye berbicara, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan kembali? Zhen Hua tersenyum pahit dan berbicara, saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa kembali sekarang. Aku hanya akan menjadi target jika aku kembali terlalu cepat, tanpa kekuatan Akademi Shrek dan dukungan dari markas Tang Sekte. Tang Wulin berbicara, Paman Tuan, Guru Mu Chen ada di markas Asosiasi Pandai Besi di Heaven Dou City sekarang. Dia berkata bahwa dia mengendalikan situasi apa adanya. Mata Zhen Hua berbinar, Mu Chen ada di sana. Itu luar biasa dan membuat kepulanganku semakin tidak perlu. Lebih baik tetap berada dalam bayang-bayang daripada dalam terang. Saya tidak menyangka bahwa pengaturan asosiasi akan berguna sekarang. Wulin, kalian semua harus tinggal di sini dan mengerjakan baju besi perang dua kata kalian dulu. Saya akan memberikan beberapa panduan untuk membuat baju perang untuk kalian semua. Ketika Anda selesai membuat baju besi Anda, saya akan menghubungi Tang Sekte untuk membantu menyembuhkan pacar kecil Anda. Setelah perawatannya selesai, kalian semua akan mendaftar di militer. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan segar dan termotivasi ketika pikirannya diluruskan. Dia harus melanjutkan dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya pasti dilakukan dengan melihat situasi saat ini. Tang Wulin dan teman-temannya tetap tinggal dan mulai menempa armor tempur mereka sekali lagi di bawah bimbingan Zhen Hua. Zhen Hua hanya memberikan beberapa opini terarah, tetapi operasi spesifik semuanya dilakukan sendiri. Dalam pembuatan baju besi perang dua kata, pertama-tama mereka harus menaikkan semua logam baju besi mereka menjadi logam yang ditempa jiwa sebelum menambahkan sayap, diikuti dengan membuat sirkuit nanti. Di sisi lain, bagian tersulit dari keseluruhan proses tidak terletak pada prasasti rangkaian akhir. Baik Yuanen Yehui dan Ye Xinglan dapat menyelesaikan tugas itu dengan cukup mudah. Mereka memiliki kekuatan jiwa yang memadai untuk menyelesaikan prasasti sirkuit dengan basis budidaya kaisar jiwa mereka. Proses penempaan adalah yang paling sulit dari semuanya. Lebih tepatnya, rencana yang dibuat Tang Wulin sebelumnya untuk menggunakan paduan roh dalam baju besi pertempuran satu kata mereka telah menempatkan lebih banyak tekanan pada dirinya sendiri. Armor pertempuran satu kata yang terbuat dari paduan roh dapat mengurangi penggunaan sumber daya dalam skala besar. Tidak perlu menyia-nyiakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju besi perang satu kata karena bisa digunakan lagi untuk baju besi perang dua kata. Kesulitan penulisan rangkaian inti akan berkurang sedemikian rupa sehingga mereka hanya perlu sedikit meningkatkan kompleksitas dan fitur khusus rangkaian. Namun proses penempaan untuk metode ini bahkan lebih sulit daripada membuat baju besi perang dua kata secara langsung. Pertama, Tang Wulin tidak mampu melakukan kesalahan karena kegagalan bukanlah pilihan. Dia harus berhasil pada percobaan pertama tanpa memiliki kesempatan untuk mencoba. Selain itu, dia harus memastikan bahwa dia tidak mempengaruhi sirkuit inti asli saat dia menempa, sementara secara bersamaan dia perlu memadukan logam baru. Dia tidak benar-benar yakin bahwa dia bisa menyelesaikan tugas seperti itu ketika dia menjadi pandai besi peringkat 6. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dia sudah menjadi Saint Craftsman. Saint Craftsman termuda dalam sejarah seluruh benua Douluo. Palu ganda Tang Wulin mengetuk baju besi emas di depannya. Aroma aura lembut secara alami dipancarkan dari tubuh Tang Wulin dengan setiap ketukan yang dia buat. Aura ini, yang untuk menyesuaikan armor pertempuran di bawah palu tempanya dengan sempurna, tidak hanya berasal dari fluktuasi kekuatan jiwanya tetapi juga fluktuasi esensi darahnya dan bahkan dukungan dari kekuatan spiritualnya yang besar. Sepasang palu tempa di tangan Tang Wulin sangat berbeda dari sebelumnya. Palu logam berat asli yang ditempa dengan roh telah berubah menjadi palu logam berat yang ditempa jiwa sekarang. Perbedaan antara penempaan jiwa dan penempaan jiwa adalah bahwa penempaan jiwa tidak hanya memberikan kehidupan tetapi juga kecerdasan pada logam. Logam yang mengandung kecerdasan bisa berempati dengan tuannya. Dengan demikian, suara yang dibuat oleh sepasang palu heavy metal yang ditempa oleh jiwa setiap kali mereka mengetuk armor pertempuran itu berbeda. Itu akan sedikit terdistorsi, sesuai dengan niat Tang Wulin untuk menghindari pola yang rumit, dengan akurasi sedemikian rupa sehingga dia tidak mengubah lurik asli dan juga meningkatkan kekuatannya sesuai kebutuhan. Satu ketukan dari palu itu sama dengan efek lusinan ketukan di masa lalu. Ini adalah manfaat dari penempaan jiwa, dan Tang Wulin dapat melakukan kontrol yang lebih tepat dan sangat mengurangi kemungkinan kegagalan. Penempaan baju besi perang dua kata membutuhkan logamnya untuk ditinggikan menjadi logam yang ditempa jiwa dan juga penambahan jenis logam lain untuk mencapai paduan yang lebih kuat. Hanya Saint Craftsman yang mampu menyelesaikan semua ini dengan sempurna. Sisa dari kelompok itu berdiri di dekatnya saat mereka memandangnya termasuk Saint Craftsman Zhen Hua, yang tidak tertandingi pada masanya. Peninggian Tang Wulin ke Saint Craftsman dilakukan di bawah bimbingan Zhen Hua, tetapi bahkan dia bisa melihat seni tempaan Tang Wulin. Ini adalah puncak dari pelatihan yang diterima Tang Wulin dari Mu Ye. Bertahun-tahun akumulasi pengalaman akhirnya memungkinkan dia untuk mengendalikan kekuatannya yang tak terduga. Pengendalian diri Tang Wulin sudah jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ini dikombinasikan dengan penempaannya memungkinkannya untuk menstabilkan level Saint Craftsman dalam beberapa bulan singkat. Meskipun dia masih tidak mampu bersaing dengan pengalaman mendalam Mu Chen sebagai Saint Craftsman, tapi itu sudah sangat mudah baginya untuk menyelesaikan proses penempaan baju besi pertempuran dua kata. Di sisi lain, saat mereka menonton Tang Wulin, 7 monster Shrek lainnya merasa bahwa penempaannya sekarang jelas jauh lebih santai dibandingkan dengan sebelumnya. Dia tampak kurang suram, namun setiap ketukan yang dia buat menghasilkan suara merdu yang mirip dengan ritme musik.
Ketukan keras dari masa lalu tidak lagi terdengar. Proses penempaannya yang luar biasa membuat mereka merasa nyaman, seolah-olah jiwa mereka terangkat seiring dengan ketukan lembut palu. Su Lizzie adalah orang pertama yang duduk bersila. Dia merasa tercerahkan setelah mendengarkan suara tempaan Tang Wulin. Teman-temannya duduk berturut-turut dan memasuki kondisi meditasi dengan tenang juga. Hanya Gu Yue yang tetap menatap Tang Wulin dengan mata besarnya, tanpa berkedip. Dia kadang-kadang memiringkan kepalanya, terlihat bingung seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tang Wulin pertama kali mulai menempa baju besi perangnya sendiri. Ini bukan karena keegoisan tetapi karena dia tidak benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk meningkatkan armor pertempuran untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah bisa membiarkan dirinya bereksperimen dengan perlengkapan perang teman-temannya. Selain itu, dia paling akrab dengan baju besinya sendiri. Pada kenyataannya, setelah dia mulai menempa sekering, dia memasuki keadaan yang membuat prosesnya tampak seperti itu. Dia pertama kali menyelesaikan penempaan cakar naga emas kanannya. Cakar naga emas sekarang tampak sedikit lebih tebal dan lebih berat dibandingkan dengan itu dari baju besi pertempuran satu katanya. Pola di atasnya diukir lebih dalam sementara seluruh cakar juga sedikit lebih besar. Ada lebih banyak ruang tersisa baginya untuk melakukan prasasti sirkuit jiwa nanti. Warna emas muda asli dari armor tempurnya menjadi lebih dalam setelah menyatu dengan logam langka jenis ketiga. Itu memancarkan pesona yang menyenangkan saat logam itu mulai mekar dengan vitalitas setelah ditingkatkan dari ribuan yang disempurnakan menjadi Tang Wulin yang ditempa dengan roh bahkan bisa merasakan apa yang tampaknya pori-pori pada logam ini yang berubah saat dia bernapas. Dia awalnya berencana untuk menambahkan dua jenis logam langka untuk menempa armor pertempuran dua kata miliknya. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya pada akhirnya dan hanya menambahkan satu jenis logam langka atas saran Zhen Hua. Zhen Hua menyarankan Tang Wulin untuk melakukannya karena level penempaan Tang Wulin meningkat terlalu cepat, jadi dia mungkin akan segera mencapai semacam terobosan. Armor pertempuran dua kata adalah inisiasi sebenarnya dari baju besi perang. Tang Wulin sudah menjadi Saint Craftsman, jadi dia mampu menggabungkan dua jenis logam, tetapi dia baru saja mencapai peringkat seperti itu. Memadukan terlalu banyak jenis logam akan sangat menguji tingkat keahliannya saat ini. Untuk memastikan bahwa baju besi pertempuran mereka akan sempurna di masa depan, Tang Wulin hanya bisa menambahkan satu jenis logam untuk ditempa untuk mencapai kesempurnaan. Bagaimanapun, mereka masih perlu menempa baju besi perang 3 kata dan 4 kata. Akan lebih baik jika dia bisa menempa dengan keyakinan total saat itu. 904 kepedulian sensing. Dalam keadaan normal, satu set baju besi perang 2 kata hanya akan membutuhkan logam yang ditempa roh. Oleh karena itu, sangat jarang seorang master armor pertempuran menggunakan sebuah paduan armor pertempuran 2 kata, apalagi 3 jenis paduan itu sebagai tanduk unicorn. Armor pertempuran 2 kata adalah peningkatan besar-besaran dari baju besi pertempuran 1 kata, jadi fungsi paduan itu secara bertahap akan terungkap. Itu sudah cukup untuk basis budidaya mereka saat ini. Tang Wulin selesai menempa sepotong baju perang, diikuti oleh Ye Xinglan membawanya ke ruang anekoik lain untuk menyelesaikan produksinya. Tang Wulin, sebagai Saint Craftsman, menjadi lebih terampil seiring berjalannya waktu. Tugas mengangkat baju besi perang sangat berarti baginya. Untuk memastikan hasil yang sempurna, dia harus mencurahkan semua perhatiannya selama penempaan. Meskipun dia melakukan penempaan dengan mudah, keterampilan penempaannya yang berhasil memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia tempa sekarang. Dunia di luar sedang dalam pergolakan besar, namun hanya ada sekelompok pemuda yang mengangkat diri mereka dengan kekuatan penuh di dalam gunung ini. Dalam bahasa Mindu, ini adalah ibu kota provinsi Federasi Douluo dan pernah menjadi kota terbesar kedua di benua yang hanya didahului oleh kota Shrek. Saat ini, itu adalah kota terbesar di benua itu setelah kota Shrek dihancurkan. Suasana Mindu tegang akhir-akhir ini. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kejadian kota Shrek yang dihancurkan oleh warganya. Master jiwa jahat membenci Akademi Shrek karena menekan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga Sekte Tang yang terus-menerus mengirim pejuang Battle Soul Hall untuk melenyapkan Master jiwa jahat di benua itu. Bagaimana dengan tempat yang menduduki peringkat ketiga di antara tempat paling menjijikkan? Itu tidak lain adalah ibu kota benua Douluo, kota Mindu. Banyak warga memilih pindah ke desa-desa dan kota-kota kecil setelah serangan teroris karena mereka khawatir akan keselamatan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengkhawatirkan situasi politik. Parlemen Federasi mengumumkan pembubarannya, sehingga pemerintah berada dalam situasi disfungsional. Berikutnya adalah perombakan parlemen, sementara pencarian besar-besaran dan pembalasan terhadap serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Master Jiwa Jahat dilakukan. Kultus Roh Kudus sepertinya telah memperkirakan kemungkinan pembalasan. Setelah serangan teroris, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jadi, meskipun pasukan federasi penuh pengabdian untuk pencarian, mereka tidak dapat menemukan apapun. Perombakan parlemen akhirnya selesai setelah 3 bulan. Fraksi Elang yang menganjurkan perang menduduki posisi pengendali. Wargat Hall mengamankan 7 kursi di parlemen federal sementara kursi militer bertambah sepertiga. Setelah perombakan parlemen selesai, banyak keputusan pemerintah diadopsi untuk menegakkan kebijakan non-predaan terhadap pemujaan Roh Kudus. Siapapun memiliki otoritas untuk membunuh Master Jiwa Jahat saat melihatnya. Orang tersebut akan diberi hadiah besar oleh federasi setelah pembunuhan diverifikasi, sementara mereka yang memberikan informasi kepada federasi juga akan diberi hadiah. Secara bersamaan, parlemen memutuskan untuk memperpanjang keterlibatan Wargat Hall sambil memperluas kekuatan militer untuk melakukan serangkaian operasi lanjutan yang ditargetkan pada kultus Roh Kudus. Namun, tugas terpenting adalah memastikan perdamaian terjadi di antara masyarakat.
Parlemen federal memberi wewenang kepada tentara untuk memasang peralatan pendeteksi paling canggih di semua kota besar dan untuk melakukan pemindaian menyeluruh di setiap kota sehingga setiap potensi ancaman akan dinetralkan. Dengan berbagai langkah pengamanan yang diterapkan, situasi benua Douluo secara bertahap menjadi stabil setelah ledakan dahsyat di kota Shrek 6 bulan lalu. Hanya kawah besar yang tersisa di tempat yang dulunya kota Shrek. Yang mengejutkan kebanyakan orang adalah bahwa tanggapan Sekte Tang terhadap ledakan itu suam-suam kuku. Faktanya, perusahaan Sekte Tang lainnya di kota-kota besar ditutup berturut-turut. Perusahaan teknologi Sekte Tang era Dazzling yang dikelola langsung oleh Sekte Tang ditutup sepenuhnya. Semuanya diam. Sekte yang dulunya paling kuat di benua itu tampaknya merana setelah pukulan hebat dari ledakan itu. Yang pasti, itu adalah situasi yang tidak diinginkan kebanyakan orang. Ada beberapa lulusan Akademi Shrek yang dengan sungguh-sungguh menyuarakan pandangan mereka untuk membalas dan membangun kembali Akademi. Beberapa orang juga mengusulkan kepada Parlemen Federal yang baru untuk membangun kembali kota Shrek. Namun, belum ada rencana seperti itu saat ini, karena mereka tidak dapat menangani masalah ini dalam waktu singkat. Wilayah yang seharusnya menjadi kota Shrek tetap menjadi lubang kawah besar. Saudari, menurutmu apakah Federasi akan membangun kembali Akademi Shrek? Shen Xing bertanya pada adik perempuan peringkat 2 bintangnya yang berdiri di sampingnya. Shen Yue didorong ke panggung depan oleh militer untuk menjadi salah satu perwira militer penting dari fraksi muda. Dia juga memenuhi syarat sebagai anggota parlemen setelah pemilihan ulang. Sementara itu, dia dipindahkan kembali ke militer untuk memegang posisi penting. Shen Yue mengerutkan kening. Ini akan sulit untuk dilakukan. Selain itu, apa yang akan terjadi bahkan jika Akademi Shrek dibangun kembali? Fondasi Shrek hilang, paviliun Dewa Laut juga hilang. Bahkan jika Akademi Shrek dibangun kembali, itu tidak akan menjadi akademi terbaik di benua itu seperti semula. Meskipun Letnan Jenderal ini berasal dari Akademi Master Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran yang dianggap sebagai saingan Akademi Shrek, dia masih berduka atas kehilangannya ketika dia mengetahui bahwa akademi teratas di benua itu dilenyapkan. Dalam arti tertentu, kota Shrek adalah salah satu ikon demokrasi di benua Douluo. Tempat yang independen, namun netral seperti itu menyusahkan pemerintah. Meskipun demikian, ia memainkan peran penting yang melindungi hak-hak demokratis rakyat biasa dan banyak kelompok lainnya. Kontrol pemerintah federal atas benua tidak diragukan lagi akan lebih mudah sekarang setelah Shrek pergi. Namun, sistem check and balance yang lemah tidak akan sehat untuk pembangunan jangka panjang benua itu. Shen Yue bukan dari fraksi elang militer, tapi dia dari fraksi DOF yang menganjurkan mempertahankan benua dari yang lain. Serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya membawa fraksi elang berkuasa dalam skala besar. Namun, fraksi DOF juga berhasil memanfaatkan situasi tersebut dengan memperoleh beberapa wilayah di mana dia dikerahkan oleh fraksi DOF. Shen Yue merasa sangat khawatir karena dia takut stabilitas benua di masa depan akan terpengaruh setelah fraksi elang menduduki posisi komando. Sebagai seorang perwira militer berpangkat tinggi, dia menyadari perbedaan pendapat tentang penyatuan planet ini. Benua Douluo telah memimpin bersama dengan teknologi jiwanya. Shen Xing menatap adik perempuannya yang cemberut, tapi pikirannya sudah melayang ke angkasa. Dia ingat wajah itu dengan jelas di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakan pria yang muncul dalam mimpinya hampir setiap malam selama periode itu. Apakah dia sudah mati? Apakah dia mati dalam ledakan kali ini? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam padanya sekarang. Namun, dia merasa sangat sedih di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Baru-baru ini, dia mengalami depresi dalam waktu yang lama. Seorang pria dan seorang gadis bergandengan tangan saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang luas. Sosok mereka ramping dan tinggi tetapi fitur wajah mereka biasa. Pria muda itu tingginya lebih dari 1,9 meter dengan sepasang lengan panjang, pinggang ramping, dan bahu lebar. Gadis muda itu juga memiliki sosok yang sangat tinggi dan langsing, terutama kakinya yang panjang dan indah. Satu-satunya kekurangan adalah kulitnya terlihat pucat sedangkan penampilannya cukup biasa. Di sini, pria muda itu menunjuk ke sebuah kedai teh saat dia membimbing gadis muda itu ke arahnya. Gadis muda itu membuka mulutnya untuk mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Dia tidak bisa menahan cibiran bibirnya seolah-olah dia merasa tidak puas. Seorang pelayan langsung menyambut mereka saat mereka masuk ke kedai teh. Meja untuk 2 orang. Pemuda itu mengangguk dan berbicara, "Kami ingin minum teh Da Hong Pao." Pandangan pelayan berubah sedikit, "Berapa kali Anda ingin teh diseduh?" Pemuda itu menjawab, 3 kali akan menyenangkan. Ini akan menjadi hambar jika terlalu banyak direndam. Tentu, silakan ikuti saya. Pelayan berbalik dan berjalan ke atas saat mengatakan itu. Pemuda dan gadis muda itu mengikuti di belakang saat mereka naik ke atas. Pelayan tidak berbicara lagi tetapi membimbing mereka ke lantai 2. Mereka berjalan sampai ke ujung koridor ketika dia mengetuk dinding dengan lembut. Dindingnya retak terbuka untuk membuka pintu. Pelayan memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Pria muda itu menarik gadis muda itu saat mereka masuk ke kamar. Itu adalah kedai teh di dalam. Ada seseorang yang duduk bersila di atas bantal terburu-buru di belakang meja teh sambil menyeduh tehnya. "Silakan duduk," katanya dengan tenang. 905 miasma 7 warna. Orang yang duduk di ruangan itu tampan dan tampaknya berusia lebih dari 30 tahun, tetapi ada aura perhatian yang terpancar dari kepribadiannya. Ekspresi pemuda itu langsung menjadi heboh saat melihat orang itu. Dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan duduk di hadapan orang itu. "Wakil Kepala Balai." Pria parubaya itu menyodorkan secangkir teh padanya. "Minumlah." Pria muda itu tertegun sejenak, tetapi dia menjadi tenang segera setelah itu. Dia mengangkat cangkir teh dan meniup panasnya sebelum mengosongkan cangkir dengan sekali teguk. Aroma samar mengalir dengan panas ke perutnya. Dia merasa hangat dan kabur sekaligus.
Tubuhnya pun diselimuti aroma teh. Saya sangat senang Anda semua masih hidup. Setidaknya, Shrek masih bisa mempertahankan nyala api untuk menyalakan api baru. Untungnya, warisan Akademi Shrek belum berakhir. Kesedihan melintas di mata pria parubaya itu sejenak. Pemuda itu menundukkan kepalanya dengan mata merah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Wakil Kepala Balai, bagaimana situasi dengan Sekte Tang sekarang?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Itu buruk. Setelah markas dibom, semua perusahaan teknologi Sekte Tang era menyilaukan dipaksa keluar. Militer yang bekerja dengan kami awalnya menghentikan semua komunikasi dengan kami. Bersamaan dengan itu, beberapa serangan diluncurkan pada kami, baik secara terbuka maupun terselubung. Jelas sudah direncanakan sebelumnya. Master Hall membuat keputusan untuk menutup sebagian dari perusahaan kami untuk sementara. Sekte Tang memiliki banyak rencana untuk manajemen krisis, dan rencana yang dimulai sekarang adalah salah satunya. Selain itu, ini adalah rencana yang digunakan untuk menangani krisis paling parah. Pemuda itu berbicara, "Siapa lagi selain Sekte Roh Kudus?" Pria parubaya itu berbicara dengan bosan, "Pernahkah Anda mendengar ungkapan ketika tembok akan runtuh, semua orang mendorongnya?" Saya khawatir ada sejarah panjang di balik konspirasi ini yang ditujukan pada Shrek dan Sekte Tang. Ini tidak dilakukan oleh satu generasi. Kultus Roh Kudus sedang didorong ke depan panggung, tetapi kami tidak tahu berapa banyak yang ada di balik layar. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa setiap orang yang terlihat adalah musuh. Status Sekte Tang dan Shrek di benua itu terlalu jauh. Sebenarnya, kami tahu bahwa federasi akan menangani kami suatu hari nanti, hanya saja kami tidak mengharapkan pendekatannya menjadi begitu keras, dan itu akan datang secepat itu. Apakah itu Penatua Paviliun Dewa Laut saat ini atau para pemimpin Sekte Tang kami, semua orang dianggap bersalah. Kita sudah terlalu lama tenggelam dalam rahasia batin kita. Terlepas dari kemungkinan terjadinya krisis, tidak ada yang berani mengambil tindakan gegabah. Di sisi lain, fakta membuktikan kami salah. Musuh lebih kejam dari yang kita duga dan bahkan rela mengorbankan jutaan nyawa tak berdosa. Pria muda itu mengangkat kepalanya. Cahaya keemasan samar berkedip di matanya. "Wakil Kepala Balai, apa rencana Sekte Tang setelah ini?" Pria parubaya itu berbicara terus terang, "Setiap orang harus membayar harga ketika menghadapi Sekte Tang. Kemuliaan Sekte Tang tidak akan hilang hanya karena kemunduran ini. Itu sama dengan Shrek. Saya belajar dari Zhen Hua tentang tujuan perjalanan Anda. Orang-orang itu tidak mungkin mengetahui semua rahasia batin Sekte Tang dan bahkan Shrek. Masa depan Sekte Tang dan Shrek ada di tangan Anda. Mereka harus dibangun kembali. Potongan dari Ichevire Seal yang kuberikan padamu terakhir kali tidak berguna sekarang. Namun, batas tersembunyi Sekte Tang yang dikenal sebagai mata terpolarisasi APS akan terbuka untuk Anda semua. Sekte Tang akan mendukung kalian semua secara diam-diam dengan kekuatan penuh. Mereka mungkin bisa berkonspirasi melawan kita selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Namun, kami tidak keberatan memberikan kerja keras selama satu generasi atau bahkan beberapa generasi untuk mendapatkan kembali apa yang pantas kami dapatkan. Mungkin, justru karena Tang Sekte dan Shrek terlalu taat hukum sehingga kami membiarkan orang-orang ini bertindak keterlaluan terhadap kami. Kehidupan lebih dari 1 juta orang tidak bisa sia-sia. Suhu di ruang minum teh telah turun saat pria parubaya itu berbicara dengan gaya agung yang cepat berlalu. Pria muda itu menganggukkan kepalanya dengan tegas. "Kami terikat oleh kewajiban untuk melayani. Fish Hall Master, kapan kita akan menuju ke Ichevire Polaris Ice?" Sekaligus, pria parubaya itu berdiri. "Ulin, kami akan menjemput rekan-rekanmu sekarang. Kalau begitu, kita akan segera menuju ke sana." Iya, pria muda itu adalah Tang Wulin dalam riasan, sementara gadis muda di sampingnya secara alami adalah Gu Yue yang telah kehilangan ingatannya. Saat ini, Gu Yue mengedipkan matanya yang besar saat dia berdiri di sebelah Tang Wulin mendengarkan diskusi tentang buku surga. Di sisi lain, pria parubaya itu adalah Douluo Zhang Xin yang asmara yang pernah ditemui Tang Wulin sebelumnya. Dia adalah wakil kepala aula Douluo dari Sekte Tang dan juga orang nomor 2 yang bertanggung jawab atas Sekte Tang. Dua mobil jiwa biasa melaju ke jalan dan berhenti tepat di depan kedai teh. Otot-otot di wajah Zhang Xin bergeser saat dia keluar dari kedai teh. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Itu diperlukan karena teknologi jiwa dan pengawasan satelit saat ini mampu menemukan orang tertentu berdasarkan fitur wajahnya. Tang Wulin dan Gu Yue mengikuti Zhang Xin dan masuk ke mobil. Douluo yang asmara berbicara perlahan, Sekte Tang telah sepenuhnya bersembunyi sekarang. Setelah mengunjungi mata terpolarisasi APS, kalian semua akan mendaftar di militer sesuai rencana. Tidak perlu repot dengan apapun. Iya, Tang Wulin bisa merasakan bahwa beban di pundaknya sedikit berkurang setelah mendengar kata-katanya. Meskipun akademi sudah tidak ada, dia masih memiliki seseorang yang bisa dia andalkan. Bagaimanapun, Tang Sekte juga cadangannya. Zhang Xin bersandar di kursi dan menutup matanya. "Ingat ini, Wulin. Anda semua akan tetap menyendiri di benua itu jika Anda semua memilih untuk tidak melakukan apapun atau tidak melakukan cukup. Di sisi lain, setelah Anda semua mencapai hasil tertentu, Anda semua akan mirip dengan magnet. Rahasia batin yang pernah menjadi milik Shrek dan Tang Sekte akan menarik perhatian Anda. Dalam penyelidikan resmi, kalian semua tidak ada lagi di dunia ini. Karenanya, semua potensi dan identitas Anda menjadikan Anda semua kandidat yang paling cocok untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek dan Sekte Tang. Kalian semua bukan hanya Shrek Seven Monsters tetapi juga tetua generasi Paviliun Dewa Laut ini. Anda semua adalah harapan dan masa depan Sekte Tang. Jangan menghubungi Tang Sekte setelah Anda meninggalkan mata terpolarisasi APS untuk menyembunyikan diri Anda. Sekte Tang akan berinisiatif untuk menghubungi kalian semua ketika waktunya tepat. Apakah kamu mengerti? Ya, saya lakukan.
Hati Tang Wulin sedikit bergetar saat dia berbicara. Kata-kata Zhang Xin menyindir bahwa mereka memikul tanggung jawab besar dan hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Sepertinya kerugian Tang Sekte dari ledakan itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setengah jam kemudian, mereka mengambil sisa dari 7 monster Shrek di pinggiran kota Do Surga. Kemudian, 2 kendaraan tempur Sekte Tang yang sangat disamarkan melaju di jalan. Jendela mobil menjadi gelap sementara partisi di dalam mobil diturunkan untuk mencegah semua orang melihat keluar. Mata terpolarisasi APS adalah batas tersembunyi terpenting dari Sekte Tang. Rute yang menuju ke tempat itu perlu dirahasiakan bahkan dari mereka. Tang Wulin lupa sudah berapa lama. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk bermeditasi 2 kali, mobil melambat. Gu Yue sedang tidur nyenyak di pahanya. Di sini, jendela mobil menjadi terang sehingga mereka bisa melihat keluar sekali lagi. Tang Wulin menemukan bahwa kendaraan tempur telah tiba di hutan. Sekelompok orang menyipitkan mata saat mereka turun dari mobil. Mata mereka mulai menyesuaikan dengan cahaya terang. Hutan tampak purba seolah-olah belum pernah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang aneh. Douluo yang asmara berbicara singkat, ikuti aku. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah saya karena itu tidak aman. Dia memimpin untuk berjalan lebih dulu setelah mengatakan itu. Tang Wulin menarik Gu Yue sementara orang-orang lainnya mengikuti di belakang mereka. Douluo yang asmara tidak bergerak terlalu cepat, jadi sekelompok orang berhasil mengikutinya. Mereka tidak bisa menahan untuk tidak melihat sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu ketika mereka berjalan ke dalam hutan. Semuanya tampak normal, tidak ada bunga atau tanaman eksotis. Butuh waktu sekitar 2 jam sebelum medan tiba-tiba berubah menjadi kasar. Ikuti jalanku, jangan lewatkan satu langkah pun. Ada banyak tanaman beracun di sini jadi akan merepotkan jika ada yang diracuni, Zhang Xin berbicara. Segala sesuatu di sekitar tiba-tiba mulai berubah menjadi ilusi. Tang Wulin hanya bisa merasa seolah-olah dia telah melangkah ke dunia yang tidak jelas yang hanya bisa dilihat oleh Zhang Xin dengan jelas. Apakah ini ilusi? 905. 906 naga bulan Tang Wulin. Tampaknya itu adalah ilusi yang sangat detail. Rantai cahaya bintang emas yang berkedip-kedip menghubungkan semua orang di grup. Itu adalah rantai bintang Su Xiaoyan. Rantai akan memastikan bahwa setiap orang berbagi beban bersama-sama bahkan jika mereka dalam bahaya atau terluka. Ayah, tempat macam apa ini? Ini sangat aneh. Gu Yue berbisik ke telinga Tang Wulin dengan lembut. Meskipun Tang Wulin sudah berulang kali mendesaknya untuk tidak memanggilnya sebagai ayah, namun Gu Yu tidak bisa menahan diri apapun yang terjadi. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggilnya seperti itu di tempat yang tidak ramai. Zhang Xin berhenti setelah mereka berjalan selama beberapa waktu. Segala sesuatu di daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah dan hidup kembali. Tang Wulin dan teman-temannya menemukan bahwa mereka telah tiba di sisi tebing. Mereka menoleh dan melihat ke tempat mereka baru saja lewat. Itu juga hutan, tapi itu adalah hutan berwarna-warni dengan banyak tanaman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti tanaman beracun yang disebutkan oleh Amorous Douluo sebelumnya. Lokasi ini jelas merupakan pencegah alami bagi orang-orang dengan segala racun dan ilusinya. Saya kira Anda semua telah menyelesaikan armor perang 2 kata Anda, kan? Tempat yang kita tuju adalah di lembah. Tang Wulin mengangguk. Zhang Xin berbicara, biarkan saya melihat armor tempur Anda. Cahaya keemasan melintas di mata Tang Wulin saat raungan naga lembut berdesir melalui dirinya. Bintik-bintik emas dari cahaya menyinari titik-titik vital tubuhnya termasuk setiap persendiannya, dahi dan dadanya. Garis-garis emas menghubungkan titik-titik cahaya keemasan ini. Potongan pertama yang muncul adalah cakar naga emas di tangannya dengan pola yang tumpang tindih. Cakar naga emas muncul diikuti oleh armor perang seperti sisik emas yang melingkar ke atas dan menutupi lengannya dengan cepat. 3 belati tajam melengkung muncul di setiap sisi lengan bawahnya. Bilah tajamnya memiliki busur yang lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di armor pertempuran 1 kata miliknya. Selanjutnya, pauldronnya muncul. Pauldron yang tumpang tindih meringkuk ke bawah dengan cepat dan membentuk lapisan tengahnya. Aura Tang Wulin menjadi lebih kuat ketika baju besi pertempuran emas menutupi seluruh tubuhnya. Setiap skala pada baju besi pertempuran emas cerah sedikit menonjol dengan garis puncak, dan lingkaran cahaya bisa terlihat beredar di dalam garis puncak itu. Logam berbentuk berlian membentuk baju besi cerminnya seperti skala yang sangat besar. Ada kilatan cahaya keemasan saat helmnya menutupi kepalanya. Tonjolan tajam seperti tanduk naga keluar dari kedua sisi helmnya sebelum topeng emas terbentuk dan menutupi wajahnya, hanya menampakkan matanya yang berkilauan dengan pancaran cahaya yang indah. Tang Wulin membungkuk sedikit, sepasang sayap bersisik emas raksasa menyebar dari punggungnya. Sayap itu tampaknya dibentuk oleh sisik yang tak terhitung jumlahnya yang disatukan. Lebarnya lebih dari 4 meter saat dibentangkan dan menutupi seluruh punggungnya sepenuhnya saat dilipat. Aura Tang Wulin melonjak sekali lagi pada saat itu ketika sepasang sayap bersisik muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan. Dragon Moon adalah nama yang diberikan oleh Tang Wulin untuk baju besi perang 2 katanya. Kata naga berasal dari jiwa bela dirinya Raja Naga Emas, sedangkan kata bulan berasal dari kata Yue dalam nama Gu Yuena. Dia adalah Dragon Moon Tang Wulin. Gu Yue terkikik saat dia berdiri di sisi Tang Wulin. Aku juga punya. Saya punya satu juga. Setitik cahaya perak bersinar di dahinya dan sedikit mencerahkan wajahnya. Riasan di wajah dan warna rambutnya kembali normal dalam hitungan detik, menunjukkan kecantikannya yang luar biasa. Sungguh aneh bahwa tidak ada bagian lain dari tubuhnya yang berkilau dengan cahaya perak. Hanya bintik di dahinya yang menyebar. Itu adalah batu permata perak berbentuk oval. Batu permata itu meluas keluar dan berubah menjadi helm seperti mahkota Gu Yue. Topeng perak jatuh dan menutupi wajahnya yang menawan.
Armor pertempuran perak mengalir turun dari atas kepalanya mirip dengan raksa yang tumpah ke tanah. Sisik naga berbentuk oval adalah dasar dari armor tempurnya. Batu permata perak berbentuk oval menghiasi bagian tengah dadanya dengan pancaran 7 warna samar-samar di dalamnya. Dibandingkan dengan baju besi perang Tang Wulin yang tinggi dan besar, baju besi perang Gu Yue tampak jauh lebih ramping dan lebih panjang tanpa pauldron yang berlebihan dan senjata tempur jarak dekat. Armornya membuat seluruh tubuhnya tampak ramping dan megah, melengkapi kecantikannya. Itu seperti gadis surgawi yang turun ke dunia manusia. Sepasang sayap naga perak tersebar di belakang punggungnya, lebih kecil dari sayap naga Tang Wulin dengan satu ukuran. Namun, ada total 18 batu permata perak yang menghiasi sayapnya dengan cahaya yang berkedip-kedip samar. Segala macam elemen di udara menjadi animasi saat baju sirahnya muncul. Selain itu, elemen-elemen secara alami berkumpul di sekitarnya, sampai dia diselimuti oleh lingkaran cahaya 7 warna. Baju besi perang Gu Yue tidak dibuat oleh Tang Wulin dan teman-temannya. Dia sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah menyelesaikan baju besi perang dua katanya sendiri dan menjadi sangat bersemangat sehingga dia segera melepaskan baju besi perangnya. Sekelompok orang menyadari bahwa Gu Yue telah menyelesaikan armor perang dua kata dan bahkan menamainya. Naga kilin adalah nama yang diberikan oleh Gu Yue untuk baju besi perang dua katanya. Kata naga berasal dari jiwa bela diri naga perak Naer, sedangkan kata kilin berasal dari kata lin dari nama Tang Wulin. Dia adalah naga kilin Gu Yue, atau mungkin dia dikenal sebagai naga kilin Gu Yuena. Dragon kilin menambahkan cahaya dan keindahan pada warna emas dan perak, seolah-olah ada hubungan luar biasa di antara mereka di dunia yang tak terlihat. Lingkaran emas berkabut terbentuk secara alami di sekitar baju besi pertempuran Tang Wulin seperti Gu Yue melepaskan miliknya sendiri. Itu sangat aneh. Dragon Moon Tang Wulin dan Dragon Kilin Gu Yuena, keduanya adalah master armor pertempuran dua kata. Lingkaran cahaya emas dan 7 warna bersentuhan satu sama lain, membuat kedua aura mereka tumbuh lebih kuat, sangat mengejutkan semua orang. Dou Luo yang asmara memperhatikan mereka dengan kemegahan di matanya. Tidak ada keraguan bahwa basis budidaya dan armor perang Tang Wulin dan Gu Yuena lebih kuat dari yang dia bayangkan. Armor pertempuran Dragon Moon milik Tang Wulin terbuat dari 3 jenis paduan dengan penempaan semangat yang sempurna. Kekuatan penguatannya jauh melebihi armor perang satu kata aslinya. Namun, Tang Wulin cukup terkejut menemukan bahwa ada tombak di tangan Gu Yuena setelah dia melepaskan baju besi perang dua katanya. Apa itu tombak naga perak? Bukankah itu tombak naga perak Naer? Perbedaannya adalah manik perak berbentuk oval menghiasi ujung tombak naga perak. Tampaknya tidak memiliki ujung tombak namun sinar energi bercahaya menyembur keluar dari manik perak secara alami hanya Gu Yuena yang melambaikan tombak dengan lembut. Senjata Tang Wulin adalah tombak naga emas, jadi apakah senjata Gu Yuena adalah tombak naga perak putih? Sementara itu, rekan mereka juga telah melepaskan armor perang dua kata mereka sendiri di belakang mereka. Ye Xinglan memiliki jumlah cahaya terbesar di tubuhnya selama sepersekian detik ketika dia melepaskan baju perangnya. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah berubah menjadi bima sakti bertabur bintang. Cahaya bintang yang digabungkan sebagai sebuah baju perang yang berbeda muncul di tubuhnya. Armor pertempuran dua kata Ye Xinglan memiliki warna pijar yang khas. Logam yang menutupi seluruh tubuhnya seperti kristal yang berkilauan dengan kilauan yang menyilaukan. Setiap bagian dari armor tempurnya dirancang dengan ketajaman pedang seperti dirinya. Armor tempurnya tidak tampak begitu mencolok bahkan karena sepasang sayap yang terlipat di punggungnya kecil. Itu sangat tajam dan bahkan tampak seperti sayap kemudi Misha. Apapun masalahnya, aura pedang yang luar biasa secara alami meledak dari tubuh Ye Xinglan saat dia mengenakan baju perangnya dan topengnya meluncur ke bawah. Kekuatan aura pedangnya terasa seolah-olah bisa menghancurkan kubah surga. Star Wisdom adalah nama yang diberikan oleh Ye Xinglan untuk baju perang dua kata miliknya. Kata bintang berasal dari jiwa bela diri pedang Star God, sedangkan kata kebijaksanaan berasal dari kata Zi dari nama Sulizi. Dia adalah Star Wisdom Ye Xinglan. Sulizi yang gemuk berdiri tepat di sampingnya. Armor pertempuran di tubuh Sulizi tampak sedikit aneh. Armor pertempuran satu kata aslinya berwarna kuning tapi sekarang telah berubah menjadi coklat. Warnanya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Armor tempurnya tebal dan berat, dan tampaknya yang paling tebal di antara mereka. Setiap bagian yang menutupi tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu, dan batu permata kuning melingkar besar menghiasi dadanya. Helmnya memiliki gaya paling tradisional, sedangkan sepasang sayap di belakang punggungnya sangat besar, jauh lebih besar dari milik Tang Wulin. Dia merasa berat dan tebal seperti gunung. Aura menakutkan yang dipancarkan dari tubuhnya membuat gelombang energi destruktif. Bintang penjaga adalah nama yang diberikan oleh Sulizi untuk baju besi perang dua katanya. Sekelompok orang menggodanya untuk menamai baju besi perangnya dengan roti aslinya, namun Sulizi menolak untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia menggunakan kata bintang dari nama Ye Xinglan, sedangkan kata wali menandakan tugasnya untuk melindungi. Secara alami, mereka semua memahami niatnya. Dia adalah bintang penjaga Sulizi. Xie berdiri dengan gagah berani di samping Sulizi. Ketika armor pertempuran Xie ditingkatkan menjadi dua kata, itu menjadi ilusi, dengan bayangan yang berkilauan dan tak tersentuh. Armor itu tampak semi-transparan dengan lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Seolah-olah baju perangnya diukir dari kristal. Pola naga muncul di permukaan baju perangnya, membuatnya jauh lebih misterius daripada baju perang satu kata miliknya. Armor pertempurannya tampaknya lebih tipis dari Ye Xinglan. Dua pasang sayap bersisik di belakang punggungnya sedikit lebih pendek tapi sangat kuat. Ia tidak memiliki helm melainkan ikat kepala berbentuk trisula. Seolah-olah ada angin segar yang menyelimuti tubuhnya. Armor tempurnya dan semua aksesorinya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan terkait kecepatan dan menggandakan kecepatan dan kekuatan jiwanya.
Pertahanannya jauh lebih lemah daripada yang lain, tetapi itu memungkinkannya untuk bergerak tanpa hambatan dengan kecepatan maksimum. Dragon Knight adalah nama yang diberikan oleh Xie untuk armor perang dua kata miliknya. Kata naga berasal dari jiwa bela diri belati naga cahaya, sedangkan kata malam berasal dari kata Ye dari nama Yuanen Yehui. Dia sudah membuat pernyataan heroik bahwa dia pasti akan memastikan bahwa armor perangnya mencapai status 4 kata di masa depan ketika dia masih membuat armor pertempuran. Dia akan menamakannya Double Dragon Knight Glory. Dia adalah Dragon Knight Xie. 907 mata terpolarisasi Ichevire. Membuat baju besi perang Yuanen Yehui adalah proses yang paling rumit karena jiwa bela diri kembarnya. Selain itu, tak satu pun dari jiwa bela diri kembarnya yang tunduk satu sama lain. Karena itu, dia menghabiskan waktu yang sangat lama hanya untuk desainnya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya malaikat jatuh. Armor tempurnya berubah menjadi ungu tua setelah 3 jenis logam ditambahkan. Setiap pola pada baju perangnya dipenuhi dengan kekuatan, sementara sepasang sayap berbulu hitam terbuka di belakang punggungnya selain penampilan femininnya. Dia memancarkan aura misterius namun ajaib. Baju perangnya akan mengalami beberapa perubahan saat dia berubah menjadi kera raksasa Titan, untuk memungkinkan penguatan kemampuan bertarungnya. Yuanen Yehui mengorbankan kemampuannya untuk terbang ketika dia berada dalam wujud Titan Giant Ape sehingga dia bisa memanfaatkan skill bertarungnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melepaskan jiwa bela diri malaikat jatuh ketika Asmara Douluo memerintahkan semua orang untuk terbang. Heaven Double adalah nama yang diberikan oleh Yuanen Yehui untuk baju perang dua kata miliknya. Kata surga berasal dari tempat di mana jiwa bela diri malaikat jatuh dikeluarkan, sedangkan kata ganda berasal dari belati naga ganda Xie. Yuanen Yehui berencana menamai baju besi perang dua kata miliknya Titan Surgawi, untuk mewakili jiwa bela dirinya, kera raksasa Titan, dan malaikat jatuh. Dia akhirnya setuju untuk menambahkan nama Xie setelah bujukan dan gangguannya yang tidak pernah berhenti. Tidak ada yang tahu berapa banyak sumpah kesetiaan yang dia buat padanya sebagai gantinya. Dia adalah Heaven Double Yuanen Yehui. Armor pertempuran Su Xiaoyan adalah yang paling menakjubkan dari semuanya. Setelah mencapai status armor pertempuran dua kata, armor pertempurannya telah berubah menjadi transparan sepenuhnya, seolah-olah itu diukir dari kristal. Itu rumit namun indah, dengan segala macam lingkaran membentuk pola garis di permukaan. Seolah-olah ada cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam armor pertempuran. Konsep desain ini didapat ketika mereka berada di platform observasi bintang sebelumnya. Bintik-bintik cahaya bintang dilepaskan dari sirkuit inti, jadi itu memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat pada kemampuannya. Itu mampu mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan staf bintangnya sambil meningkatkan durasi keefektifannya. Pada saat yang sama, itu juga bisa melepaskan Star Guard Barrier sendiri, menciptakan pertahanan yang sangat kuat. Itu bisa meminjam kekuatan bintang, terutama di malam hari, jadi kekuatan pertahanannya bahkan bisa melebihi kekuatan Sulizi. Star Universe adalah nama yang diberikan oleh Su Xiaoyan untuk baju besi perang dua katanya. Kata Star diambil dari Star Guard Barrier-nya, sedangkan kata Universe diambil dari nama Yue Zhengyu. Dia adalah Star Universe Su Xiaoyan. Yue Zhengyu berdiri di belakang Su Xiaoyan dengan tangan menyentuh sayap bersisiknya yang jernih namun indah. Sepasang sayap berbulu putih bersih membentang di belakang punggungnya. Warna baju perangnya tetap sama seperti baju besi perang satu kata. Itu putih bersih dan sempurna dengan pola emas yang elegan, penuh dengan kesucian. Tanda suci terukir di baju besi tempurnya yang tampak lebih tebal dan lebih berat dengan pola yang bahkan lebih indah daripada saat itu masih baju besi perang satu kata. Sepasang sayapnya sepenuhnya ditutupi oleh baju besi perang, dan mahkota kerajaan menghiasi kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci. Hari masih siang. Sinar matahari menerangi tanah dan menyinari tubuhnya, meningkatkan aura sucinya secara luar biasa. Dia adalah kebalikan dari Su Xiaoyan karena kemampuan bertarungnya akan sedikit lebih kuat pada siang hari karena jiwa bela diri malaikat suci miliknya. Heaven Ward adalah nama yang diberikan oleh Yue Zhengyu untuk armor perang dua kata miliknya. Kata surga berasal dari tempat jiwa bela diri malaikat sucinya berasal, sedangkan kata berasal dari kata Yan dalam nama Su Xiaoyan. Dia adalah kata surga Yue Zhengyu. 8 dari mereka dengan 8 baju perang. Basis kultivasi mereka sudah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru sekarang karena mereka memiliki baju besi perang dua kata mereka sendiri. Selain Yue Zhengyu, yang lainnya telah membuat perubahan yang agak drastis pada armor tempur mereka. Ini sengaja dilakukan oleh Tang Wulin selama proses peningkatan. Segera, mereka tidak akan dapat menunjukkan wajah asli mereka kepada dunia mungkin untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu adalah prioritas tertinggi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dengan baik dalam keadaan seperti itu. Meskipun armor tempur mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak, masih mungkin bahwa orang-orang jeli tertentu dapat mengetahui siapa mereka. Perubahan pada armor tempur mereka akan membuat mereka relatif lebih sulit untuk diidentifikasi. Di sisi lain, kasus Yue Zhengyu agak unik. Rune terukir armor tempurnya dibuat khusus untuk klan malaikat suci sehingga setiap perubahan radikal pada armor pertempurannya akan mengakibatkan melemahnya kapasitas bertarungnya dalam skala besar. Dia memilih untuk mempertahankan gaya aslinya setelah banyak pertimbangan. Kedelapan orang tersebut adalah Dragon Moon Tang Wulin, Dragon Killing Gu Yuenan, Heaven Ward Yue Zhengyu, Star Universe Su Xiaoyan, Heaven Double Yuanen Yehui, Dragon Knight Xie, Star Wisdom Ye Xinglan, dan Guardian Star Sulizi. Mereka akhirnya memiliki gelar mereka sendiri setelah mendapatkan armor perang dua kata. Judul itu terdiri dari kombinasi antara jiwa bela diri dan nama kekasih seseorang. Zhang Xin tidak bisa menahan senyum yang datang dari lubuk hatinya saat dia melihat mereka melepaskan armor tempur mereka dan menyaksikan sepasang sayap berbulu atau bersisik menyebar.
Ini adalah pertama kalinya dia terlihat tersenyum begitu gembira sejak bencana besar yang menimpa Akademi Shrek dan Sekte Tang. Orang-orang muda ini bahkan lebih luar biasa dari yang dia duga. Tidak hanya basis kultivasi mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka, tetapi baju besi pertempuran mereka juga luar biasa. Jelas, baju besi mereka tidak dibuat dengan terburu-buru hanya untuk tujuan meninggikan karena mereka membuatnya di atas fondasi yang kokoh. Ini adalah armor tempur yang paling cocok untuk diri mereka sendiri dengan kualitas yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Ikuti aku. Tubuh Zhang Xin bergoyang saat dia berbicara, dan dia terbang ke udara di atas lembah gunung. Tang Wulin dan kelompok lainnya mengepakkan sayap mereka dan mengikuti Zhang Xin saat mereka terbang ke udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu masih paling terampil dalam terbang secara alami sementara orang-orang lainnya jarang memiliki waktu untuk latihan terbang setelah mereka memperoleh armor tempur 2 kata. Mereka tampak sedikit tidak stabil saat terbang ke udara, tetapi mereka adalah generasi jenius luar biasa yang dapat mengendalikan tubuh mereka dalam hitungan detik. Mereka melebarkan sayap mereka dan menyalurkan kekuatan jiwa mereka untuk membiarkan diri mereka melayang di udara. Dengan lambaian tangannya, Asmara Douluo memimpin penurunan mereka ke lembah gunung. Sementara itu, cahaya keemasan samar dilepaskan dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya yang menyelimuti Tang Wulin dan teman-temannya. Perisai cahaya menyelimuti mereka di dalamnya, dan Tang Wulin dan yang lainnya bisa segera melihat lapisan kabut 7 warna yang menakjubkan di bagian dalam lembah gunung ini. Saat mereka memasuki kabut, mereka terkejut ketika menyadari bahwa ada fluktuasi energi yang kuat di permukaan perisai cahaya pelindung mereka. Meskipun disulap dari basis kultivasi Asmara Douluo yang tak terduga, lubang dan pelanggaran mulai muncul di seluruh perisai. Ini dikenal sebagai racun 7 warna. Itu salah satu racun terkuat di dunia, yang mampu merusak apapun. Telah berkumpul di puncak lembah gunung ini selama bertahun-tahun, dan ada juga beberapa ditemukan di hutan sekitarnya. Sekte kami mengeluarkan banyak kekuatan dan upaya untuk mengumpulkannya di puncak lembah gunung ini untuk meningkatkan konsentrasinya. Hanya membutuhkan waktu sebentar untuk merusak bahkan Mesia hitam menjadi ketiadaan. Hanya orang dengan setidaknya basis kultivasi Hyper Douluo yang dapat mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya dan menahan kerusakan dari racun 7 warna untuk waktu yang singkat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perlindungan terkuat untuk mata terpolarisasi api es. Bahkan Hyper Douluo mungkin bisa terjebak tanpa sepengetahuan toksin semacam itu. Untung saja kabut beracun itu tidak terlalu tebal. Bidang visual mereka menjadi cerah secara tiba-tiba setelah mereka terbang melalui beberapa puluh meter. Lembah kecil muncul di hadapan mereka. Kelompok itu langsung tercengang dengan pemandangan luar biasa di depan mata mereka begitu mereka melihat situasi di gunung. Sebuah danau aneh muncul pertama kali. Itu memiliki 2 warna dengan satu sisi berwarna biru sedangkan yang lainnya berwarna merah. Kedua sisi danau memiliki perbedaan yang jelas karena tidak saling bersilangan. Nama Ichevire Polaris Eye pasti berasal dari ini. Bunga dan tumbuhan eksotis tumbuh di tepi pantai di sekitar danau 2 warna ini. Ada juga bunga raksasa yang bisa dilihat bahkan dari langit. Itu sangat besar. Mata setan ungu Tang Wulin dapat melihat sekilas bahwa dia tidak dapat mengenali sebagian besar tumbuhan di sini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta surga dan bumi kelas atas. Di sisi lain, aura mengerikan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah saat turun dari langit. Perasaan itu sepertinya sangat bermusuhan. Apa itu tadi? 986 binatang besar. Douluo Zhang Xin yang asmara tersenyum. Cahaya ungu melintas di matanya. Segera, niat ilahi hancur. Tekanan menurun dan Zhang Xin memimpin mereka ke tanah di lembah. Vegetasi terbelah di depan mereka, dan sepetak tanah tandus terlihat. Hanya ada cukup ruang bagi ke-9 orang itu untuk berdiri. Ketika mereka mendarat di lembah, semua orang dikejutkan oleh tumbuh-tumbuhan di depan mereka. Itu adalah dunia dengan kerusuhan warna. Setiap tanaman tampak diperbesar di sini. Xie berseru dengan bingung, apakah itu kubis aprikot yang berkobar? Ya Tuhan, ini sangat besar. Bagaimana mungkin? Saya telah melihat ini dalam catatan kuno. Tanaman ini hanya tumbuh 2 inci setiap 10.000 tahun. Tanaman ini ya Tuhan. Saya rasa itu sudah ada selama 200.000 tahun sekarang. Mereka baru saja mendarat ketika aura yang mendominasi menekan mereka lagi. Kali ini, auranya lebih kuat. Bunga-bunga eksotis dan tanaman langka di sekitarnya tampak hidup kembali. Yang lebih aneh adalah 6 siluet secara bertahap terbentuk dan muncul di hadapan mereka. Pemimpin kelompok itu mengenakan jubah ungu panjang dengan gaya klasik. Dia memiliki fitur tampan dan tubuh yang ramping. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penampilannya tidak asing bagi Tang Wulin. Di belakangnya, ada seorang wanita berbaju merah yang memiliki penampilan cantik tapi ekspresi bermusuhan. Dia adalah orang yang diubah dari kubis aprikot nyala yang baru saja ditunjuk Xie. Selain dia, ada 4 orang lainnya yang berdiri bersamanya, dan bersama-sama mereka berjalan menuju mereka. Terlihat dari aura mereka bahwa ke-6 orang ini tidak menyambut mereka. 6 tumbuhan yang mampu mengambil bentuk manusia. Semua orang tahu betul apa artinya ini. Mereka adalah makhluk jiwa sistem tumbuhan yang mampu mengambil bentuk manusia. Mereka sudah termasuk dalam jajaran binatang buas besar. Siapa yang mengira akan ada 6 ahli dari jajaran binatang buas besar di perbatasan rahasia Sekte Tang? Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Zhang Xin tersenyum dan maju untuk menyambut mereka. Teman-temanku, lama tidak bertemu. Saya harap semua orang baik-baik saja. Pemimpin berjubah ungu itu berkata dengan datar, kami bisa melakukan lebih baik tanpa gangguan Anda. Douluo yang asmara, bolehkah saya bertanya apa yang ada dalam pikiran Anda karena kali ini membawa begitu banyak orang luar? Zhang Xin menjawab, tentu, ini untuk mencari bantuan dari kalian semua. Ekspresi pria berjubah ungu itu menjadi gelap.
Saya ingat bahwa kesepakatan kami dengan Sekte Tang adalah bahwa hanya satu orang yang diizinkan masuk ke mata terpolarisasi APS setiap 100 tahun, dan orang itu diizinkan untuk minum tidak lebih dari 2 jenis tumbuhan. Sebagai gantinya, Anda akan membantu kami melindungi tempat ini dan tidak akan membiarkannya dihancurkan oleh Anda manusia. Tepat sekali. Dou Luo yang asmara mengangguk. Pria berjubah ungu itu berkata dengan dingin, lalu, apa maksudmu membawa 8 orang ke sini kali ini? Bukankah untuk mengekspos keberadaan kita ke seluruh dunia? Zhang Xin menghela nafas. Jika saya memiliki pilihan lain, apakah saya akan datang dan mengganggu tidur Brother Luo dan yang lainnya? Itu karena Sekte Tang menghadapi bahaya pingsan sehingga aku di sini. Saya ingat bahwa Spirit Ice Dou Luo juga memiliki kesepakatan dengan kalian bahwa ketika Sekte Tang dalam bahaya dihancurkan, kalian semua tidak akan menyisihkan upaya untuk membantu kami selamat dari bencana. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah. Dia berkata dengan kaget, Sekte Tang berada di puncak kekuatan dan kemegahannya. Bagaimana mungkin itu di bawah ancaman? Sedikit kesedihan melintas di mata Zhang Xin. Markas Sekte Tang dibombardir dengan amunisi jiwa tetap pembunuh kelas 12. Markas dihancurkan, dan 9 judul Dou Luos dikorbankan. Ada juga lebih dari 1.200 guru jiwa dari berbagai tingkatan yang dikorbankan pada hari itu. Selanjutnya, Sekte Tang diserang dari semua sisi dan terpaksa menghentikan operasi cabangnya. Tidak hanya itu, saya yakin semua orang tahu bahwa kota Shrek, tempat Akademi Shrek berada, adalah kota terbaik di benua itu. Demikian pula, ia mengalami pukulan yang merusak. Kota Shrek hancur total, dan lebih dari 10 juta orang meninggal. Selain itu, lebih dari 20 judul Dou Luos dari Akademi Shrek meninggal. Satu-satunya yang bertahan di pelataran dalam adalah beberapa pemuda yang Anda lihat di hadapan Anda sekarang. Seperti kata pepatah, saat bibir dilepas, gigi akan terasa dingin. Sejak Roh Es Dou Luo meninggal, Sekte Tang telah berdiri dengan janjinya selama 10.000 tahun dan melindungi mata terpolarisasi APS. Untuk waktu yang lama, kami tidak pernah meminta imbalan apapun dari Anda. Tapi sekarang, Sekte Tang menghadapi bahaya kehancuran. Jika Anda tidak bersedia membantu kami, maka saya khawatir Sekte Tang tidak akan dapat melindungi rahasia di sini dalam waktu dekat, karena itu akan dihancurkan oleh musuh yang kuat. Setelah mata terpolarisasi APS terbuka, saya khawatir Anda semua tidak akan memiliki hari-hari yang damai lagi. Meskipun Anda memiliki basis kultivasi yang cukup, Anda tidak terbiasa bertarung. Selain itu, teknologi manusia telah maju ke tingkat di mana basis kultivasi Anda tidak lagi menjadi ancaman. Setelah dia selesai, Dou Luo yang asmara menghela nafas lagi. Dia menatap pria berjubah ungu di depannya, tatapannya penuh harap. Alis pria berjubah ungu itu terjalin erat. Dia berbalik dan melihat teman-temannya. Gelombang kejut niat ilahi meningkat. Jelas sekali bahwa mereka sedang berkomunikasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar jumlah sebenarnya dari korban dari judul Dou Luos dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaannya. Ada sebanyak 30 ahli peringkat judul Dou Luo yang meninggal. Akademi Shrek hancur total. Sekte Tang juga menderita bencana besar. Selain itu, mereka harus menghadapi situasi di mana setiap orang mendorong tembok yang runtuh. Dalam hal ini tembok yang runtuh adalah mereka. Itu benar-benar masa-masa sulit. Tanpa ragu, mata terpolarisasi APS adalah salah satu rahasia tersembunyi Sekte Tang. Sekte Tang hanya bisa membalikkan keadaan dengan mengandalkan rahasia tersembunyi yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, pria berjubah ungu itu berbalik. Dia menatap Zhang Xin dengan mata berbinar tajam. Lalu bagaimana Amorous Dou Luo ingin kami membantu? Zhang Xin merendahkan suaranya, saya ingin melengkapi masing-masing dari 8 pemuda ini dengan setidaknya 100.000 tahun harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis dan potensi kultivasi mereka. Di antara mereka, gadis ini terluka parah, jadi dia membutuhkan Velvet Skirich Chrysanthemum. Sedangkan untuk yang lain, kita harus melihat kondisi masing-masing. Mustahil. Pria berjubah ungu itu dengan tegas menolak Zhang Xin tanpa ragu-ragu. Ketika Tang Wulin mendengar kata-kata Zhang Xin, dia tidak bisa berkata-kata karena heran. Harta surga dan bumi dari basis budidaya 100.000 tahun. Apakah dia mencoba menipu orang-orang ini di sini? Tidak mungkin mereka akan menyetujui permintaan itu. Pria berjubah ungu itu berkata dengan marah, Dou Luo yang asmara, jangan memaksakan keberuntunganmu. Anda harus tahu bahwa dibutuhkan 10.000 tahun untuk memelihara rumput roh 100.000 tahun bahkan di dalam mata terpolarisasi APS. Sejak kita dirampok oleh Spirit Ice Dou Luo, tidaklah mudah bagi mata terpolarisasi APS untuk beristirahat dan pulih setelah 10.000 tahun. Jika seperti yang Anda katakan, tempat ini akan segera layu dan kembali ke situasi suram seperti 10.000 tahun yang lalu. Zhang Xin merendahkan suaranya, Kakak Luo, tidak ada telur yang bisa tetap tidak pecah saat sarangnya rusak. Jika saya punya pilihan lain, saya tidak akan mengajukan proposal ini. Saya dengan rendah hati meminta saudara Luo untuk memikirkan hal ini. Saat dia mengatakan ini, dia maju selangkah. Auranya tiba-tiba meledak, dan rasanya seperti memiliki substansi. Seluruh ruangan langsung berubah menjadi suram, dan tekanan menakutkan itu mencekik. Tang Wulin telah mendengar gurunya menyebutkan bahwa orang di hadapannya ini adalah limit Dou Luo. Meskipun basis kultivasinya tidak setara dengan Atlas Dou Luo, tidak akan ada banyak perbedaan. Selain itu, Amorous Dou Luo belum melepaskan armor perang 4 kata miliknya. Zhang Xin secara mengejutkan tidak takut dalam menghadapi 6 binatang jiwa sistem tumbuhan yang hebat. Dia tampak lebih seperti dia ingin menghadapi mereka berenam sekaligus. Sepertinya dia akan merebut dengan paksa. Dia tidak punya pilihan lain selain menunjukkan sisi dominannya. Pria berjubah ungu itu mendengus. Ini adalah mata terpolarisasi APS, bukan Sekte Tangmu.
Menurutmu apakah kita akan benar-benar tidak siap setelah bertahun-tahun ini? Lapisan cahaya keunguan meledak dari tubuhnya. Aroma aneh dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Itu meringankan hati dan menyegarkan pikiran. Saat Shrek Seven Monsters mencium aromanya, mereka langsung merasakan tubuh mereka menjadi tidak berbobot. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dari dalam mata terpolarisasi api es, di belakang 6 binatang buas, air danau dengan warna berbeda tiba-tiba melesat ke langit. Kolom air naik membentuk spiral seperti dua naga raksasa. Dua sosok secara bertahap muncul di air danau. Semua memuji Dragon Lord. 909 pembalikan besar. Semua memuji Dragon Lord. Pria berjubah ungu dan 5 binatang besar lainnya mundur beberapa langkah karena ekspresi mereka tetap tabah dan penuh hormat. Dua naga raksasa muncul dan melayang di atas air danau dari mata terpolarisasi api es. Salah satunya berwarna biru sedingin es sedangkan yang lainnya berwarna merah cerah. Kedua naga itu bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Aura yang tak tertandingi namun mendominasi menyapu semua orang yang hadir. Bahkan dengan basis kultivasi Amorous Douluo, ekspresinya berubah meskipun dirinya sendiri. Dia mundur selangkah untuk melindungi Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan munculnya naga biru dan merah ini, semua tanaman di Ichevire Polaris Ice tampak hidup kembali. Untuk sementara waktu, sumber kehidupan di sekitar mereka meningkat pesat dan banyak tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Semua tekanan menekan Tang Wulin dan yang lainnya. Ekspresi Zhang Xin masam. Saudara Luo, Sekte Tang telah melindungi mata terpolarisasi api es selama 10.000 tahun. Sudahkah Anda membuat persiapan seperti itu untuk melawan kami? Pria berjubah ungu itu berkata dengan datar, lindungi kami. Itu benar, memang benar bahwa Anda menangani sebagian besar masalah untuk kami, tetapi demikian pula, kami telah mengembalikannya kepada Anda. Sejak zaman pendiri Anda, Tang San, kapan Anda berhenti meminta dari kami? Adapun hari ini, karena Sekte Tang menurun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami tidak membutuhkan perlindungan Anda di masa depan. Dengan kemampuan kami, saya rasa tidak ada masalah bagi kami untuk membela diri. Zhang Xin mengangkat alisnya. Kakak Luo, apa kau tidak khawatir kami akan membocorkan informasi tentang mata terpolarisasi api es? Ketika saatnya tiba, Anda akan menjadi target publik. Pria berjubah ungu itu tersenyum tipis. Jika kalian semua tetap di sini, apakah menurutmu Sekte Tang akan membocorkan informasi tentang kita? Zhang Xin tersenyum karena sangat marah. Saya melihat bahwa Brother Luo sangat percaya diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa, dengan kemampuan Anda dapat memenjarakan saya di sini? Pria berjubah ungu itu menjawab dengan datar, jika saya tidak memiliki kepercayaan diri, kita tidak akan melakukan dialog ini, bukan? Aku ingin tahu apakah kamu tahu tentang asal-usul kedua Master Naga kita. Tatapan Zhang Xin berkedip. Saya dengan rendah hati meminta saudara Luo untuk mencerahkan saya. Pria berjubah ungu itu menjawab, saat itu, penggagas makhluk jiwa, Dewa Naga, melahirkan 9 anak. Dari 9 anak, ada 7 naga suci berelemen besar air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan angkasa. Selain itu, ada naga gunung, dan pemimpin kelompok yang paling kuat, naga emas. Secara kolektif, mereka disebut 9 Raja Naga Agung. Dewa Naga telah jatuh di alam ilahi, dan 9 Raja Naga Agung masing-masing memiliki peruntungan sendiri dalam hidup. Di antara mereka, Raja Naga Air dan Raja Naga Api telah jatuh pada saat yang sama di sebidang tanah ini. Tubuh mereka terkubur ribuan kaki di bawah mata terpolarisasi api es. Faktanya, begitulah Ichevire Polaris Ice muncul. Esensi mereka memelihara segalanya di sini. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, kami akhirnya memanggil jiwa naga dari 2 Dragon Lord untuk melindungi sebidang kecil tanah kami. Aku tidak percaya kamu bisa bertarung melawan Dewa Naga peringkat dewa hanya dengan kekuatan manusiamu. Bahkan jika hanya jiwa naga dari Dragon Lord yang tersisa, saya rasa tidak terlalu sulit untuk menjaga Douluo yang asmara di sini dengan kekuatan gabungan dari 2 Dragon Lord yang hebat. Zhang Xin menatap 2 jiwa naga dewa naga besar yang melayang di udara sambil memancarkan aura yang ganas. Ekspresinya memburuk. Sejak markas Sekte Tang dihancurkan, Sekte Tang menderita kerugian besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan turun hujan sepanjang malam ketika atapnya sudah bocor. Bahkan di perbatasan rahasia Tang Sekte, mata terpolarisasi api es, insiden seperti itu telah terjadi. Sebagai limit Douluo, dia secara alami bisa merasakan aura kuat yang datang dari 2 Dragon Lord. Meskipun mereka sudah mati dengan hanya jiwa naga mereka yang tersisa, keinginan kedua Dragon Lord besar ini sangat kuat. Jika itu hanya satu dewa naga, dia masih bisa menahan miliknya dengan armor perang 4 kata. Namun, jika keduanya bertarung bersama, itu akan membutuhkan semua yang dia miliki untuk bertahan hidup. Penilaian pria berjubah ungu itu didasarkan pada pemahamannya tentang limit Douluos. Dia memiliki pengetahuan terbatas tentang armor perang. Namun demikian, dengan tambahan 6 binatang buas, bahkan jika Zhang Xin berhasil melarikan diri, dia akan terluka parah. Tidak mungkin bagi Tang Wulin dan yang lainnya untuk selamat dari ini. Zhang Xin telah ceroboh dan terlalu percaya diri. Douluo Zhang Xin yang asmara menghela nafas dengan lembut dan berkata, saudaraku Luo, jika aku bersedia meninggalkan tempat ini bersama para pemuda ini dan terus memegang janji untuk melindungi mata terpolarisasi api es, aku ingin tahu apakah saudara Luo akan membiarkan kita pergi. Pria berjubah ungu itu tersenyum. The Amorous Douluo harus tahu bahwa sekali makhluk jiwa memiliki basis kultivasi peringkat kami, kecerdasan kami tidak akan kalah dengan Anda. Bagaimana Anda bisa mengucapkan sampah kekanak-kanakan seperti itu? Rahasia tersembunyi kami telah terungkap, bagaimana kami bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Tatapan Zhang Xin menjadi dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menahan aku di sini?
Jika dia sendirian, dia tentu tidak akan membuat kompromi seperti itu. Namun, untuk kelangsungan hidup para pemuda ini dari Tang Sek dan Slack Academy, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat ketika dia akan melepaskan armor tempur 4 kata dan mengintimidasi lawan-lawannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Wakil Kepala Balai, jiwa naga ini bukan apa-apa. Ketika kata-kata ini diucapkan, segera menarik perhatian Zhang Xin dan 6 binatang besar di hadapannya. Tang Wulin memegang tangan Gu Yue dan datang ke sisi Zhang Xin. Dia memandang pria berjubah ungu di depannya dan berkata dengan datar, "Tuan, karena Anda tahu bahwa ada Raja Naga Es dan Raja Naga Api, saya ingin tahu apakah Anda bisa mengenali aura di tubuh kita." Saat dia mengatakan ini, pusaran esensi darah di dalam dirinya berputar dengan kuat. Aura garis keturunan Raja Naga Emasnya melonjak dan meluap. Meskipun Gu Yuena sedang pusing saat ini, di bawah bimbingan Tang Wulin, lapisan cahaya keperakan juga muncul di tubuhnya. Gelombang kejut 7 warna di sekitar mereka tiba-tiba meningkat. Itu selaras dengan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Di udara, 2 jiwa naga raksasa es dan api yang berputar-putar tiba-tiba berhenti dalam gerakan mereka. Tak lama setelah itu, 2 bayangan turun dari langit dan melayang 100 meter di atas Tang Wulin dan Gu Yuena. Tekanan menakutkan yang ada di sana sebelumnya langsung lenyap. Anehnya, ada beberapa kasih sayang tulus yang ditunjukkan oleh 2 jiwa naga-naga api agung. Mereka bahkan bersemangat secara emosional. Gu Yuena terkikik. Dia mengepakkan sayapnya dan naik ke langit. Pria berjubah ungu itu ingin menghentikannya tetapi pikiran yang sangat tajam muncul dari Zhang Xin yang dekat dengannya. Itu menekan binatang itu dengan sangat kuat sehingga mereka tidak dapat menggerakkan bahkan satu otot pun. Gu Yue naik ke langit, tetapi Tang Wulin tidak menghentikannya. Dia hanya mengeluarkan raungan keras ke arah langit. Kepala naga emas raksasa menyelimuti tubuhnya. Itu adalah Golden Dragon Roars yang berani. Di tengah raungan naganya, Raja Naga Es dan Api di udara bergetar dan menunjukkan emosi ketakutan. Sebagai jiwa naga, mereka tidak lagi memiliki kecerdasan. Mereka hanya memiliki sebagian dari kekuatan awal mereka. Di bawah banyak makanan dan bantuan makhluk jiwa sistem tanaman, mereka telah mendapatkan kembali bentuknya. Tidak peduli apapun masalahnya, gen yang berasal dari garis keturunan yang paling dalam tidak akan pernah bisa diubah. Raungan Raja Naga Emas dan aura Raja Naga Perak adalah yang paling menakutkan bagi mereka. Gu Yuena mengepakkan sayapnya dan naik ke langit. Kedua Dragon Lord segera mengitarinya dan meraung di sampingnya. Gu Yuena terkikik dengan nada yang terdengar seperti lonceng perak. Untuk sementara waktu, kesuraman yang ada sebelumnya telah tersapu bersih. Tatapan Zhang Xin penuh dengan keterkejutan, dan wajah pria berjubah ungu itu menjadi pucat. Dia berkata dengan ketakutan, "Raja Naga Emas, Raja Naga Perak." "Tidak, itu tidak mungkin." Tang Wulin berkata dengan datar, "Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Cara saya melihatnya, saya khawatir kedua Raja Naga ini tidak akan membantu Anda lagi. Gu Yue, biarkan mereka kembali ke tempat asalnya." Gu Yuena menjawab dengan sederhana. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju mata terpolarisasi api es. Kedua naga raksasa itu telah bergantung pada air danau Ichevire Polaris Ice untuk membuat substansi pada diri mereka sendiri. Di bawah bimbingan Gu Yuena, mereka segera terbang kembali ke tempat mereka muncul di atas danau dan masuk kembali ke danau. Hanya tersisa 2 jiwa naga kecil, tidak lebih dari 2 meter, yang tersisa. Mereka mengelilingi Gu Yuena dengan gembira. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak diubah oleh Dewa Naga yang jatuh beberapa tahun yang lalu. Raja Naga Perak mewarisi 7 kemampuan unsur Dewa Naga sedangkan Raja Naga Emas mewarisi garis keturunan Naga Emas dan Naga Gunung. Naga es dan api secara alami dekat dengan aura Raja Naga Perak. Mereka seperti anak-anak yang bertemu dengan ibu mereka. Untuk sementara, mereka benar-benar mengabaikan keberadaan monster besar sistem tumbuhan. Jelas, Amorous Douluo tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Senyuman tipis muncul di ujung bibirnya. "Kakak Luo, ini pasti beberapa pergantian peristiwa. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa tahun-tahun perlindungan Sekte Tang telah dilupakan oleh bajingan tidak tahu berterima kasih sepertimu. Sekarang saya percaya bahwa ada alasan kematian makhluk jiwa di benua itu." Pria berjubah ungu itu berkata dengan ekspresi pucat yang mengerikan. "Kalian manusia telah memperlakukan kami makhluk jiwa sebagai item untuk peningkatanmu sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki beberapa metode pelestarian diri? Bahkan jika kita tidak memiliki 2 Dragon Lord, jika kita berenam bergabung, masih ada kemungkinan kamu tidak berhasil." Ketenangan yang dia miliki sebelum ini sekarang hilang. Hanya ada tampilan luar dari ketangguhan dalam upaya putus asa untuk menutupi kelemahan batinnya. Zhang Xin menyipitkan matanya, dan senyum di wajahnya melebar saat itu. "Saya ingin mencoba. Mari kita lihat apakah damas tulip milik saudara Luo lebih kuat, atau pedang asmara saya lebih tajam." 910 pendekar asmara dengan pedang tanpa ampun. Kesadaran pedang meledak dari tubuh Amorous Douluo, mengejutkan langit. Dia telah menekannya untuk waktu yang lama sekarang, dan ketika itu muncul, rasanya seolah-olah itu mendominasi seluruh dunia dan meremehkan semua ciptaan. Kehendak pedang yang kuat bahkan menyebarkan racun 7 warna. Seberkas sinar matahari bersinar melalui celah miasma dan masuk ke lembah. Berdiri di belakang, Ye Xinglan merasakan kesadaran pedang Amorous Douluo dan matanya langsung menyala. Jiwa bela dirinya juga pedang, dan untuk melihat kesadaran pedang ahli akan sangat membantu untuk kultivasinya sendiri. 300.000 tahun makhluk roh, kata pria berjubah ungu itu dengan gigi terkatup. Douluo yang asmara mengabaikannya dan berkata dengan dingin, 8 dan tidak kurang dari 1. "Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua di sini dan sekarang." Bagaimanapun, itu bukanlah tugas yang sulit.
Dengan efek bergizi dari mata terpolarisasi APS, secara alami akan ada cukup makhluk spiritual surga dan bumi dalam waktu singkat. Mempertimbangkan bahwa Sekte Tang terlalu lunak di masa lalu, kami akan mengambil kendali penuh atas tempat ini mulai sekarang. Anda berenam memiliki kualitas lebih tinggi dari makhluk roh 100.000 tahun. Saya pikir kalian akan melakukannya dengan baik juga. Wanita berbaju merah, Blazing Apricot Cabage, berteriak dengan marah, jangan berlebihan. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita akan membiarkan ikan mati dan merobek jala. Saya pikir kami bisa membunuh Anda dengan kekuatan gabungan kami. Bahkan jika kita jatuh di sini, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu. Kamu tidak. Baik. Cahaya surgawi keluar dari mata Zhang Xin. Kesadaran pedang yang memenuhi langit langsung memadat. Yang mengherankan mereka, itu adalah pedang sepanjang 100 kaki. Pada saat yang sama, aliran cairan perak keluar dari pori-porinya, dengan cepat membentuk baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelan perak yang berkilauan dan tembus cahaya ini seperti makhluk hidup dengan 3 pasang sayap. Ada pola yang tak terhitung jumlahnya pada baju besi yang megah, sementara cahaya mengalir dan berputar di dalamnya. Perawakan Amorous Douluo juga tumbuh sampai tingginya 3 meter. Dia adalah inti dari sosok raksasa ini, sedangkan bagian tubuh lainnya terbuat dari armornya. Dia mengangkat tangannya dan pedang besar itu tergantung di mata terpolarisasi APS. Kesadaran pedang yang sangat menakutkan membuat kehadirannya terasa di seluruh negeri. Jutaan pedang kecil muncul di sekitar pedang raksasa sepanjang 100 kaki. Ada lambang mawar di topeng armor pertempuran 4 kata Amorous Douluo. Matanya seperti kolam lembut seolah diisi dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Armor pertempuran 4 kata batasi Douluo. Satu-satunya saat Tanggulin dan teman-temannya melihat seseorang menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat adalah ketika mereka menyaksikan Atlas Douluo tepat sebelum kehancuran Akademi Shrek. Ini adalah kedua kalinya mereka. Seluruh mata terpolarisasi APS bergetar hebat. Bahkan gerakan 2 jiwa naga yang mengelilingi Gu Yue melambat. Dunia sepertinya diliputi oleh kesadaran pedang, penuh kerinduan. Racun 7 warna di udara hancur dalam sekejap dan segera menyebar. Jika seseorang melihat ke langit, itu bahkan tampak seolah-olah cahaya matahari itu sendiri telah berubah menjadi pedang raksasa. Ujung pedang itu mengarah tepat ke mata terpolarisasi APS. Peringkat dewa. Ini tidak mungkin. Itu peringkat dewa. Suara pria berjubah ungu itu penuh dengan teror, dan wajahnya telah kehilangan warnanya. Suara lembut Douluo yang asmara bergema di lembah, jika itu adalah Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, maka Anda mungkin masih memiliki kesempatan. Anda hanyalah makhluk yang dibudidayakan dari tumbuhan. Berapa banyak pengalaman tempur yang Anda miliki? Apakah Anda bahkan memiliki garis keturunan yang cocok untuk pertempuran? Aku bisa dengan mudah menghancurkan kalian semua di sini dan sekarang bahkan jika ada 10 dari kalian, tinggalkan 6 saja. Apakah kamu masih berpikir bahwa 2 Dragon Lord yang hebat bisa menghentikanku untuk pergi? Apakah Anda masih berpikir bahwa saya tidak bisa mengembalikan Anda berenam ke bentuk makhluk spiritual Anda? Di belakang pria berjubah ungu itu, seorang pria berbaju putih menjadi pucat. Apakah umat manusia sudah menjadi begitu kuat? Douluo yang asmara berkata dengan datar, itu benar. Jadi apakah Anda masih berpikir bahwa perlindungan Sekte Tang tidak ada artinya setelah bertahun-tahun ini? Sekarang ada sebanyak 10 individu yang berada di level setengah dewa, sama seperti saya. Saya tidak membutuhkan terlalu banyak dari mereka. Jika hanya 2 rekan saya yang datang ke sini, Anda bahkan tidak bisa menghentikan saya dengan kedua tuan naga Anda. Bagaimanapun, mereka tidak mendapat dukungan dari tubuh mereka yang sebenarnya. Jika itu terjadi, maka mata terpolarisasi APS akan benar-benar menghadapi malapetaka tertentu. Saya tahu bahwa tidak mudah bagi kalian untuk berkultivasi ke level ini, dan kehadiran Anda dapat meningkatkan efek mata terpolarisasi APS untuk menghasilkan lebih banyak harta surga dan bumi, jadi saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. 8 jenis benda spiritual 100.000 tahun dan tidak ada satu jenis pun yang kurang dari itu. Pria berjubah ungu itu tampak sedih. Aku dengan rendah hati meminta Amorous Douluo untuk menarik kembali kekuatan sucinya untuk saat ini. Kami akan membahas ini dengan damai. Topeng Zhang Xin menyembunyikan senyuman yang muncul di ujung bibirnya. Kesadaran pedang mengerikan itu menyusut, dan dia jatuh kembali ke tanah. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk melepaskan armor tempur 4 kata miliknya. Pedang setinggi 100 kaki itu turun dari langit. Itu mendarat di belakangnya dan berubah menjadi pedang perak panjang. Pedang asmara. Itu adalah pedang asmara Douluo yang dengannya dia mengejutkan seluruh benua. Orang yang tidak berperasaan benar-benar memiliki perasaan, pendekar pedang yang asmara memegang pedang tanpa ampun. Pernyataan ini digunakan untuk menggambarkan 2 guru besar dari Sekte Tang modern. The Heartless Douluo jarang membunuh siapapun sedangkan Douluo asmara ini telah menjadi dewa perang selama masa mudanya. Ketika dia masih bersama seorang pejuang dengan Battle Soul Hall, dia telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan harapan menjadi Master Aula Douluo, dia telah memanfaatkan kekuatannya yang besar. Namun, dia membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuh pribadinya, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Inilah alasan mengapa dia tidak menjadi Master Aula pada akhirnya dan akhirnya menjadi wakil Master Hall. Dalam hal basis kultivasi, dia tidak kalah dengan Heartless Douluo. Gu Yue sudah kembali ke sisi Tanggulin. Dia melihat dengan rasa ingin tahu pada armor tempur 4 kata yang indah, setinggi 3 meter dengan 6 sayap di punggungnya. Pria berjubah ungu, Damas Tulip menghela nafas. Douluo yang asmara, kamu menang kali ini. Selain kita berenam, ada 16 jenis harta surga dan bumi 100.000 tahun di mata terpolarisasi APS. Anda harus tahu bahwa meskipun mereka tidak mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi di bawah kendali kami, mereka masih makhluk jiwa sistem tumbuhan sejati.
Ketika nyawa mereka terancam, orang-orang yang Anda bawa ke sini pasti bisa menaklukkan mereka. Kekuatan tempur mereka akan sedikit lebih kuat dari monster jiwa 10.000 tahun biasa. Namun, mereka tidak berada di jajaran monster jiwa 100 tahun sejati. Douluo yang asmara menganggukkan kepalanya. Ini benar, meskipun tidak ada tanaman lain yang berubah menjadi makhluk jiwa 100.000 tahun sejati di bawah penindasan 6 binatang besar ini, energi mereka sudah pada tingkat itu. Secara alami, mereka akan dapat tumbuh ke jajaran binatang buas jika mereka diberi kesempatan. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda tidak membiarkan mereka mengembangkan kecerdasan mereka? Jika Anda melakukannya, bukankah Ichevire Polaris Ice lebih kuat? Pria berjubah ungu itu berkata dengan dingin, apakah menurutmu kami tidak mau? Bukan karena kami tidak menginginkannya, tetapi tangan kami terikat. Makhluk spiritual seperti kita mengandalkan mata terpolarisasi api es untuk pertumbuhan kita yang dipercepat. Pertumbuhan 10.000 tahun setara dengan basis budidaya 100.000 tahun. Secara alami, tidak apa-apa jika itu dalam 10.000 tahun, tetapi begitu kita berkultivasi hingga 10.000 tahun, yang sebenarnya sama dengan 100.000 tahun, kita harus menanggung hukuman para dewa yang tak terhindarkan untuk semua jiwa 100.000 tahun. Binatang buas, kita, tumbuhan sudah jauh lebih rapuh dibandingkan dengan hewan, jadi jauh lebih sulit bagi kita untuk menanggung hukuman ilahi. Selain itu, kami belum benar-benar mengalami kehidupan 100.000 tahun. Dalam 10.000 tahun pertama ketika kita dilahirkan, tampaknya semua tanaman yang mencapai tingkatan 100.000 tahun mati tanpa kecuali. Hanya beberapa tahun kemudian, di bawah pengaruh gabungan dari keberuntungan dan tubuh individu itu sendiri, binatang besar secara bertahap lahir. Namun, kejadian ini masih sangat langka. Dengan kata lain, bahkan jika hanya satu dari 100 makhluk jiwa 100.000 tahun yang lahir di sini selamat dari hukuman dewa, itu akan menjadi alasan untuk perayaan. Saya satu-satunya yang selamat dari hukuman untuk kedua kalinya. Meski begitu, aku bisa mengatakan dengan sangat pasti bahwa aku tidak akan bisa bertahan untuk ketiga kalinya. Karena kami tidak yakin untuk berhasil, kami memilih agar mereka tidak mengembangkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, mereka tidak akan menimbulkan iri para dewa. Masih akan ada hukuman tapi itu akan jauh lebih lemah. Dengan bantuan kami, mereka bisa hidup lebih lama. Dengan 6 makhluk jiwa yang telah mencapai basis budidaya 100.000 tahun, ini sudah merupakan jumlah tertinggi sejak pembentukan mata terpolarisasi api es. 10.000 tahun setelah ini, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak dari kita yang masih tersisa. 911 Krisan Velvet Skirich. Jadi begitulah, pikir Tang Wulin dalam hati. Tanaman ini sepertinya bisa tumbuh dengan cepat berkat mata terpolarisasi api es, tapi ternyata, tidak semuanya sinar matahari dan pelangi. Seolah dia tahu apa yang sedang direnungkan Tang Wulin, Douluo yang asmara tersenyum dan berkata, bukan itu yang kamu pikirkan. Saya yakin semua tanaman senang tumbuh di sekitar Ichevire Polaris Ice. Jika mereka tidak melakukannya dan mereka membudidayakan secara normal, itu akan menjadi pencapaian hanya untuk binatang jiwa sistem tanaman yang dihasilkan dari 1 juta tanaman. Juga sangat jarang bagi makhluk jiwa sistem tanaman ini untuk menumbuhkan kecerdasan. Namun, di tempat ini, selama tanaman itu hidup cukup lama, hampir semuanya bisa berubah menjadi makhluk jiwa. Bukankah itu kesempatan yang fantastis? Jika tidak demikian, menurut Anda apakah mereka masih bersedia tinggal di sini? Mata terpolarisasi Ichevire juga sangat membantu mereka dalam melawan hukuman ilahi. Memang benar bahwa pengetahuan Tang Wulin tentang makhluk jiwa sistem tanaman tidak cukup. Namun, setelah dia mendengar kata-kata asmara Douluo, dia mendapat gagasan bahwa tanah ini masih berharga untuk tanaman. Pria berjubah ungu itu mendesah pelan. Douluo yang asmara, setelah pemerasan ini, tolong jangan kembali selama 1000 tahun lagi. Bisakah kamu melakukan itu? Orang bijak tidak menangkap ikan dengan mengeringkan kolam. Tidak perlu takut kita akan menjadi terlalu kuat. Karena umat manusia sekuat ini, kita masih membutuhkan perlindungan Sekte Tang di masa depan. Ketika saatnya tiba, orang-orang tua seperti kita jelas tidak akan bertahan. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa ketika kami berpikir bahwa hidup kami sudah habis, kami akan bersedia untuk berubah menjadi jiwa roh dan memperjuangkan kesempatan untuk menjadi dewa bersama Anda para master jiwa. Namun, saya mohon agar Anda mempertahankan bagian Anda dari kesepakatan juga dan tidak meminta terlalu banyak mata terpolarisasi api es. Mata Zhang Xin berbinar, baiklah, aku akan berjanji padamu. Anda akan bangga dengan pilihan Anda sendiri. Bukankah rumput beku berujung 8 kembali naik ke surga bersama Spirit Ice Douluo saat itu? Mungkin, suatu hari, kamu akan bisa melakukan hal yang sama. Pria berjubah ungu itu tertawa getir, saya tidak berani menyimpan harapan yang berlebihan. Ikutlah bersamaku, aku akan membawamu mengambil Velvet Skirich Chrysanthemum dulu. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah mata terpolarisasi api es. Tanaman berpisah secara alami dan jalan terbuka di hadapan mereka. Di bawah perlindungan Douluo asmara, mereka berjalan ke sisi mata terpolarisasi api es. Itu adalah benda spiritual surga dan bumi 100.000 tahun. Bagaimana mungkin itu tidak membuat hati mereka berdebar-debar? Jangan lengah. Dengan kekuatanmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melawan monster jiwa di sini, tapi kamu tidak boleh meremehkan lawanmu. Jika Anda gagal, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rumput roh 100.000 tahun. Rumput roh 100.000 tahun tidak akan dapat menghasilkan tulang jiwa, tetapi selama itu cukup selaras dengan tubuh Anda, setidaknya itu dapat meningkatkan basis budidaya kekuatan jiwa Anda dengan 3 peringkat. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan potensi Anda setidaknya menjadi Hyper Douluo. Di masa depan, saat Anda bekerja untuk menjadi Hyper Douluo, itu akan menjadi dataran tak terbatas yang luas, Zhang Xin memperingatkan.
Tang Wulin memandang Gu Yue di sampingnya dengan sedikit khawatir. Dia tidak takut pada hal lain, tapi ada sedikit masalah dengan kondisi Gu Yue. Bisakah dia masih bertarung sendiri sekarang? Roh Kudus Douluo telah mengatakan bahwa Velvet Skirich Chrysanthemum 10.000 tahun sudah cukup untuk mengatasi masalahnya. Jika itu tidak mungkin, seseorang yang berumur 100.000 tahun harus bekerja dengan baik. Krisan emas raksasa dan cemerlang dengan rambut halus-halus muncul di hadapan semua orang. Itu tidak memiliki aroma yang kuat, dan batangnya sangat tebal dan kokoh. Bunga krisan raksasa bergoyang lembut dan mengeluarkan aura dominan yang alami. Tidak ada tanaman lain yang tumbuh dalam jarak 5 meter darinya. Ini adalah hasil dari kejutan aura tumbuhan yang kuat. 100.000 tahun Velvet Skirich Chrysanthemum. Anda tidak dapat menggunakan benda logam apapun untuk memanennya. Ini harus mulai menunjukkan perlawanan setelah disentuh. Kamu harus mengalahkan transformasinya, kata pria berjubah ungu dengan mata muram. Tang Wulin melirik Gu Yuena. Gu Yue, bisakah kamu bertarung? Gu Yuena tertegun, melawan apa? Tang Wulin menjawab, ketika Anda menyentuh krisan ini setelah ini, itu mungkin berubah dan memukul Anda. Bisakah kamu mengatasinya? Pukul aku. Mengapa saya tersadar? Xiaolan dan Xiao Hong memberitahuku bahwa mereka ingin memberiku semua bunga di sini sebagai hadiah. Krisan ini cantik. Aku akan pergi dan memetiknya. Saat dia mengatakan ini, dia melompat dan melompat ke bunga. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh Velvet Skirich Chrysanthemum. Tang Wulin mengikuti di belakangnya. Saat terjadi perubahan mendadak, dia akan menyerang pada saat pertama dan melindungi Gu Yuena. Ketika Gu Yuena menyentuh krisan besar, kelopak emasnya tiba-tiba menyusut. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya keemasan bersinar dan sepertinya menyerbu ke arah Gu Yue. Pada saat ini, dua raungan naga keluar pada saat bersamaan. Cahaya biru dan merah muncul di atas Velvet Skirich Chrysanthemum hampir seketika. Tekanan yang mendominasi turun dari atas dan menekan Velvet Skirich Chrysanthemum sampai tidak bisa bergerak. Gu Yue tidak menyia-nyiakan tenaga dalam memetik bunga. Sepasang jiwa naga segera berputar di sekelilingnya. Gu Yuena terkikik, terima kasih, teman-teman. Saya suka itu. Ketika 6 binatang besar melihat jiwa naga es dan api menjilatinya, mereka tidak bisa menahan untuk tidak menatap dengan mulut ternganga. Apakah garis keturunan Raja Naga Perak berambut perak, bermata ungu ini benar-benar semurni itu? Secara alami, tidak ada beban psikologis ketika sepasang naga es dan api membantu Gu Yuena memetik krisan Velvet Skirich ini. Dapat dikatakan bahwa semua benda spiritual langit dan bumi di sini dipelihara oleh mereka. Gu Yuena memegang bunga besar di tangannya dan kembali ke Tang Wulin. Dia mengangkatnya seolah-olah dia sedang memamerkannya. Ayah, lihat. Bukankah itu cantik? Tang Wulin menyentuh hidungnya dan memandang pria berjubah ungu itu, bagaimana dia harus makan ini? Pria berbaju ungu melawan keinginan kuat untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Kupas kelopaknya dan makan satu persatu. Tang Wulin berkata pada Gu Yuena, ini enak. Cobalah. Makan satu kelopak pada satu waktu. Betulkah? Mata Gu Yuena berbinar. Dia yang baru seperti seorang rakus kecil. Dia segera mengupas kelopak dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Seperti yang diharapkan, kelopak itu langsung meleleh saat memasuki mulutnya. Itu berubah menjadi cairan manis menyegarkan dengan aroma krisan dan meluncur ke tenggorokannya. Ini sangat enak, ayah, makan juga. Saat dia mengatakan ini, dia segera mengupas segenggam kelopak dan menyerahkannya ke Tang Wulin. Saya akan lewat, menelan. Cepat, tambah Tang Wulin buru-buru. Tidak, Gu Yuena mencibir bibir merahnya. Hal-hal baik harus dibagikan dengan ayah. Tang Wulin hendak menolak tawarannya ketika sepasang jiwa naga es dan api yang melingkari di atas Gu Yuena tiba-tiba menggeram. Penglihatan Tang Wulin kabur, dan segenggam kelopak bunga krisan dimasukkan ke dalam mulutnya. Kelopak bunga Velvet Skirich Chrysanthemum segera mencair dan meluncur ke tenggorokannya. Dia tidak bisa memuntahkannya bahkan jika dia mau. Gu Yuena terkikik, kerja bagus, Little Blue, Little Red. Tang Wulin mengeraskan ekspresinya dan berkata dengan marah, Gu Yue. Gu Yuena menjulurkan lidahnya. Ayah, ini salahku. Aku akan makan yang tersisa. Alis Tang Wulin sedikit berkerut. Dengan segenggam itu, dia telah makan setidaknya sepertiga dari Velvet Skirich Chrysanthemum. Dia tidak yakin apakah bunga yang tersisa memiliki cukup potensi untuk menyembuhkan Gu Yuena. Seharusnya sudah cukup, bukan? Bagaimanapun, ini adalah Velvet Skirich Chrysanthemum 100.000 tahun. Setelah masuk ke perutnya, sensasi panas mengalir dari perutnya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Tang Wulin merasakan tubuhnya dengan cepat memanas. Itu adalah perasaan hangat pada awalnya, tetapi setelah dia menarik napas, gelombang panas dengan cepat menjadi terik. Itu membuatnya berhenti di jalurnya meskipun dirinya sendiri. Dia terkejut melihat bahwa tubuh naga emasnya telah dilepaskan tanpa dia mengaktifkannya. Sisik naga emas menutupi dirinya, bersinar dengan warna kemerahan samar saat udara panas mengalir. Renungkan dan seraplah. Sebuah kekuatan menekan bahunya dan Tang Wulin duduk. Wajah Gu Yuena juga memerah. Sepertinya ada riak di matanya yang indah. Itu terlihat luar biasa. Gu Yue, ayo. Tang Wulin melambai padanya. Gu Yuena duduk di depannya. Tang Wulin memegang tangannya dan menyejajarkan telapak tangannya dengan tangannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan jiwa metode misterius surga dan perlahan-lahan menyalurkannya ke dalam tubuh Gu Yuena. Dia mendorong kekuatan jiwanya untuk mengalir dengan miliknya. 912 bintang mutiara suci Luo. Bingkai cantik Gu Yuena bergetar sedikit. Tang Wulin merasakan energi yang sangat padat keluar dari tubuhnya. Saat itu bersentuhan dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya, kekuatan penolak yang kuat langsung dihasilkan. Kekuatan jiwa jauh lebih kuat dari miliknya. Pada saat ini, karena kedekatan Gu Yuena, aura yang mereka lepaskan juga terjalin satu sama lain.
Cukup aneh ketika seseorang memikirkannya. Ketika aura garis keturunan emas Tanggulin bersentuhan dengan aura garis keturunan 7 warna Gu Yuena, kekuatan jiwa yang secara alami menolak di dalam tubuh Gu Yuena segera berhenti melawan. Itu bergabung secara alami dengan kekuatan jiwa Tanggulin dan melonjak saat mengalir. Kekuatan jiwanya disalurkan dari telapak tangan kanannya ke tubuh Gu Yuena, dan itu mengalir kembali melalui telapak tangan kirinya. Ini membentuk sirkulasi dan berlanjut seperti ini untuk sementara waktu. Dengan sangat cepat, Tanggulin memasuki keadaan di mana dia melepaskan segalanya. Velvet Skirich Chrysanthemum adalah harta surga dan bumi kelas atas. Itu memiliki efek bergizi yang sangat kuat pada tubuh manusia. Itu juga merupakan ramuan terbaik untuk memperkuat denyut nadi seseorang dan memperkuat konstitusi tubuh seseorang. Bagi Gu Yue, manfaatnya adalah pengobatan penyakitnya yang melibatkan pengerukan pembuluh darah otaknya. Adapun Tanggulin, manfaat yang dibawanya bahkan lebih besar. Pusaran garis keturunannya mulai berputar-putar dengan pusaran kekuatan jiwanya. Esensi darahnya melonjak dan mengalir, dan aura garis keturunannya menyebar keluar tak terkendali. Jiwa naga es dan api berputar-putar di atas mereka. Mereka menunjukkan emosi yang terlalu bersemangat. Saat mereka berputar-putar di atas, mereka sepertinya juga menyerap aura mereka. Pada gilirannya, mereka melepaskan beberapa aura mereka sendiri seolah-olah mereka memuntahkan aura yang mereka serap sebelumnya. Douluo Zhangxin yang asmara tersenyum sedikit. Dia memberi isyarat ke arah tulip Damas di depannya. Tolong lanjutkan. Damas tulip melihat kedua jiwa naga yang berputar-putar di udara. Dia menghela nafas dalam hati. Skema manusia benar-benar lebih rendah dari skema langit. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan ada sepasang anak yang memiliki garis keturunan Raja Naga Emas dan Perak di antara para pemuda yang dibawa oleh Douluo yang asmara ke sini. Tidak hanya pasangan jiwa naga Raja Naga Es dan Api tidak melawan, mereka bahkan menjadi sekutu mereka. Saat ini, dia tidak berniat mengandalkan kekayaannya. Seperti kata pepatah, berada di bawah atap, seseorang harus menundukkan kepalanya. Dengan aura yang dilepaskan oleh Amorous Douluo, dia sudah bisa menghancurkan seluruh mata terpolarisasi api es sendirian. Ikutlah bersamaku. Ini adalah mutiara suci bintang Luo yang berusia 100.000 tahun. Saya dapat melihat bahwa ada dua di antara para pemuda ini yang basis kultivasinya terkait dengan bintang. Mereka bisa memilih ini. Douluo yang asmara tersenyum. Dia berbalik dan melihat ke arah Ye Xinglan dan Su Xiaoyan. Ayo, salah satu dari kalian. Bersiaplah untuk bertempur. Ye Xinglan tidak menunggu jawaban Su Xiaoyan. Dia segera berkata, buah spiritual seperti ini akan meningkatkan komunikasi seseorang dengan bintang-bintang. Meskipun Star God Sword saya mengandalkan kekuatan bintang, kesadaran pedang itu lebih penting. Xiaoyan, kenapa kamu tidak mengambilnya? Su Xiaoyan berkata, Sister Xinglan, bagaimana saya bisa? Ini juga membantu Anda, saya pikir Anda harus memilikinya. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wulin sedang bermeditasi sekarang, jadi saya adalah penjabat kapten. Dengarkan aku, lanjutkan. Pria berjubah ungu Damas Tulip berkata, kalian tidak perlu berkompromi untuk saling mengakomodasi. Masih ada lagi dari mana harta surga dan bumi ini berasal. Tapi, saya sarankan yang lebih lemah untuk menerimanya. Mutiara suci bintang Luo adalah yang paling lembut di antara semua benda roh 100.000 tahun. Itu juga salah satu jenis yang paling ramah manusia. Dengan sendirinya, sulit untuk mencapai kecerdasan, tetapi setelah menyatu dengan manusia, ia dapat berubah menjadi inti jiwa master jiwa manusia di masa depan. Karenanya, itu tidak akan menolak gagasan dipetik. Setelah Ye Xinglan mendengar kata-kata ini, dia tersenyum dan memberi isyarat mengundang ke arah Su Xiaoyan. Sebagai master jiwa master kontrol, kemampuan tempur langsung Su Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah yang terlemah di antara mereka. Dia bahkan tidak sekuat Su Lizi. Di sisi lain, kemampuan tempur Ye Xinglan lebih lemah daripada tidak ada kecuali Tanggulin. Oleh karena itu, lebih cocok bagi Su Xiaoyan untuk menyerap dan menyatu dengan mutiara suci bintang Luo. Su Xiaoyan merasa sedikit canggung, tetapi dia juga tersentuh. Dia berjalan ke Ye Xinglan dan memeluknya. Kemudian, dia berjalan menuju mutiara suci bintang Luo. Mutiara suci bintang Luo adalah benda roh yang sangat enak dipandang. Tangkainya berwarna hitam yang sangat langka di antara tumbuhan. Namun, buah emas seukuran telapak tangan tumbuh di ujungnya. Buah emas ini bersinar dengan sangat cemerlang sehingga tampak seperti mutiara raksasa. Namun jika diamati lebih dekat, terlihat bahwa warna keemasan itu sebenarnya berasal dari ribuan titik cahaya keemasan. Itu sangat tidak biasa. Su Xiaoyan menggeser staf es Starwell ke tangan kirinya dan menyentuh buah emas dengan lembut dengan tangan kanannya. Segera, buah emas itu bergetar sedikit. Tak lama kemudian, permukaan buah meledak dengan ribuan berkas cahaya bintang. Sinar cahaya bintang ini menyelimuti Su Xiaoyan dalam waktu singkat. Murid The Amorous Douluo berkontraksi, dan dia memandang pria berjubah ungu itu. Namun, pria berjubah ungu itu tidak menunjukkan perubahan pada ekspresi wajahnya. Di bawah amplop cahaya bintang, staf es Starwell di genggaman Su Xiaoyan menyala. Dalam sekejap, biduk yang terungkap, setelah racun 7 warna dihancurkan, redup seolah-olah siang telah berubah menjadi malam. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi langit malam dan berkas cahaya bintang yang gemerlap turun dari langit. Mereka bersinar di Star Luo Holy Pearl dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Mutiara suci bintang Luo bergetar lembut dan terus-menerus saat memancarkan lingkaran cahaya keemasan. Dalam waktu singkat, semua orang yang hadir mengerti apa yang sedang terjadi. Mutiara suci bintang Luo sepertinya sedang bertarung dengan Su Xiaoyan karena cahaya bintang yang turun dari langit. Pada awalnya, cahaya pada mutiara suci bintang Luo terasa lebih cerah. Namun, dalam waktu singkat, ketika cincin jiwa ketiga Su Xiaoyan menyala,
semua cahaya bintang yang turun dari langit benar-benar diserap oleh keterampilan jiwanya, cahaya bintang yang menyilaukan. Kemudian, itu dilepaskan dari ujung staf es Starwell-nya dan bersinar di mutiara suci bintang Luo. Mutiara suci bintang Luo yang bergetar segera memadat. Lingkaran emas yang dipancarkannya awalnya meredup dalam sekejap. Itu tidak bisa dilepaskan lagi. Senyum tipis muncul di tepi bibir Su Xiaoyan. Dia bergantian antara melepaskan keterampilan jiwa pertama, kedua, dan ketiganya. Semua cahaya bintang yang jatuh dari langit seluruhnya diserap olehnya dan diubah menjadi skill jiwanya. Setiap kali mutiara suci bintang Luo ingin mengayunkan kepalanya atau mengibaskan ekornya, itu akan langsung tidak bisa bergerak. Aksi start-stop yang berulang sebenarnya cukup lucu dan aneh pada saat yang bersamaan. Pria berjubah ungu itu akhirnya menunjukkan beberapa perubahan ekspresi. Dia menatap Su Xiaoyan dengan kaget. Dua garis keturunan Raja Naga Emas dan Perak telah sangat mengejutkannya sebelum ini. Dalam hal ini, kemurnian cahaya bintang yang dilepaskan oleh gadis di hadapannya ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Setiap malam, mutiara suci bintang Luo akan menyerap esensi bintang dan bulan untuk menghidupkan dirinya sendiri. Harta surga dan bumi lainnya secara alami merasakan ini juga. Mereka bahkan menuai keuntungan dari proses tersebut. Mereka tahu seberapa baik mutiara suci bintang Luo dapat mengendalikan cahaya bintang. Namun, pada saat ini, itu benar-benar dikuasai oleh manusia biasa. Itu hanya membuktikan bahwa gadis ini memiliki hubungan yang lebih intim dengan cahaya bintang. Seperti yang diharapkan, manusia diberkahi secara kaya oleh alam dan merupakan makhluk yang paling bijaksana. Pria berjubah ungu itu menghela nafas dalam hati. Dia mengerti bahwa mutiara suci bintang Luo tidak dapat diselamatkan. Di akhir, cahaya keemasan menyala. Tidak dapat menahan penyiksaan Su Xiaoyan lagi, buah bintang Luo suci mutiara berguling dari tangkainya dan jatuh ke tangannya. Ujung tangkai berkilau dengan cahaya keemasan, dan buah emas lainnya sebesar kuku muncul. Su Xiaoyan dengan gembira memegang mutiara suci bintang Luo di dekat dadanya. Ketika dia merasakan kekuatan bintang murni yang terkandung di dalamnya, dia tidak bisa menahan senyum lebar. Dia belum berhasil kembali ke rekan-rekannya ketika mutiara suci bintang Luo di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan menyusut dengan cepat. Kemudian, itu berubah menjadi garis cahaya keemasan yang memasuki mulutnya dan menghilang. Su Xiaoyan terhuyung. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya bintang. Semua bintang di baju perangnya bersinar hingga ekstrim. Dia dengan cepat duduk bersila. Cahaya bintang di dadanya adalah yang paling cemerlang. Sedikit tapi pasti, cahaya bintang berkumpul menuju dadanya. Kemudian, cahaya keemasan di Su Xiaoyan berkedip-kedip dan perlahan memudar. Tatapan pria berjubah ungu itu menjadi gelap. Dia menghela nafas dan terus berjalan ke arah yang berbeda. Yue Zhengyu datang ke sisi Su Xiaoyan. Dia ingin merasakan transformasi tubuhnya. Ketika dia mendekatinya, cahaya bintang di tubuh Su Xiaoyan menghasilkan kekuatan tolak yang kuat dan mendorongnya menjauh. Benda roh yang sangat kuat. Itu mampu menghasilkan efek yang begitu kuat segera setelah dikonsumsi. Tanpa ragu, itu pasti bermanfaat bagi Su Xiaoyan. Penting bagi harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Namun, yang lebih penting adalah pemurnian garis keturunan dan peningkatan potensi seseorang. Mereka sudah dianggap berbakat sebelum ini. Sekarang, setelah mengkonsumsi harta surga dan bumi basis budidaya 100.000 tahun, mereka akan sekuat Long Yue yang telah mewarisi jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Selanjutnya, tidak akan ada masalah reaksi garis keturunan yang dialami Long Yue. Pria berjubah ungu itu terus berjalan ke depan. Ketika dia berhenti lagi, rumput roh seputih giok muncul di hadapan semua orang. Itu adalah origin energi Immortal Grace yang berumur 100.000 tahun. Itu adalah harta karun terbesar yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan efeknya pada peningkatan kekuatan jiwa. Juga, ini dapat membantu Anda dalam memampatkan kekuatan jiwa Anda dan memadatkan inti jiwa Anda. Selain itu, tidak ada atribut khusus lainnya. Rumput abadi energi asal relatif lebih lembut. Namun, ini cukup kuat, dan tidak akan mudah untuk menundukkannya. 913 energi asal rumput abadi. Itu hanya mampu murni meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan membantu memadatkan inti jiwa seseorang. Sekelompok orang itu adalah siswa yang berprestasi di Akademi Shrek, jadi mereka secara alami memahami hal ini. Semakin unik efek benda roh langit dan bumi, semakin tinggi ketinggian yang dihasilkan dari efeknya. Sama seperti bagaimana kultivasi manusia memiliki batasnya, ada juga batasan energi asal yang dapat diserap oleh benda roh langit dan bumi. Jika ada banyak efek pada benda roh langit dan bumi, kekuatannya akan tersebar ke berbagai efek. Karenanya, kekuatan tiap efek akan berkurang. Dengan cara ini, semakin unik efek yang dapat diberikan oleh benda roh langit dan bumi, semakin tinggi nilainya. Yuanen, Lizzie, origin energi Immortal Grace cocok untuk kalian berdua. Jadi, siapa yang akan mengambilnya? Ye Xinglan bertanya pada mereka berdua. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar, jadi sangat sulit baginya untuk menemukan benda roh langit dan bumi yang dapat mengangkat kedua jiwa bela dirinya. Dengan demikian, bahkan lebih penting bahwa benda roh langit dan bumi yang dia pilih mengangkatnya baik dalam kekuatan atau kekuatan jiwanya. Su Lizzie adalah kasus yang berbeda. Dia adalah master jiwa tipe makanan, jadi dia memiliki area terbatas untuk ketinggian. Master jiwa tipe makanan juga merasa paling sulit untuk mengolahnya. Origin energi Immortal Grace secara alami merupakan pilihan yang baik baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Yuanen Yehui berbicara tanpa ragu sedikit pun, saya berharap mendapatkan rumput abadi yang mampu meningkatkan kekuatan saya. Lizzie, lanjutkan dan ambillah.
Lizzie juga tidak menonjolkan diri karena dia mengerti bahwa ini mungkin rumput abadi yang paling cocok untuknya. Dia berjalan maju dengan langkah besar dan berdiri di depan rumput abadi energi asal. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh rumput abadi yang seperti giok. The Origin Energy Immortal Grace bergetar lembut saat semburan cahaya putih yang intens melonjak keluar dari rumput abadi. Energi kental dan murni meluas keluar sehingga Su Lizzie jatuh beberapa langkah ke belakang. Bola cahaya putih memadat dan berubah menjadi sosok yang mirip dengan Su Lizzie. Itu adalah kumpulan cahaya putih dengan garis tubuhnya. Cahaya putih Su Lizzie didorong keluar dengan tangannya yang padat dan energi asal murni yang segera melonjak menuju Su Lizzie. Su Lizzie tidak mundur tetapi membelah kakinya dan berdiri kokoh di tanah. Tangannya berubah menjadi giok seketika saat dia meluncurkan tangan giok misterius teknik Sekte Tang. Pada saat yang sama, dia melakukan rotasi ke depan dengan tangannya untuk menyalurkan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Sama seperti tangan Origin Energy Immortal Grace mendekati Su Lizzie, tubuhnya bergoyang karena benturan saat jatuh ke satu sisi. Su Lizzie tiba-tiba mengambil langkah maju dan membanting bahunya yang berat ke sosok itu. The Origin Energy Immortal Grace mengejutkan dari tabrakan itu. Namun, Origin Energy Immortal Grace segera bersinar terang dengan lebih dari 10 sinar cahaya putih menyerbu untuk menyerang Su Lizzie. Su Lizzie terkekeh. Dia terus menggunakan naga penangkap derek pengendali teknik Sekte Tang. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengarahkan cahaya putih itu untuk menembak ke sekitarnya. Pada saat yang sama, dia maju lebih jauh dengan tangannya terulur ke arah rumput abadi energi asal. Saat ini, dia mengenakan baju besi perang. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat Soul Sage di bawah amplifikasi baju perangnya. Telapak tangannya berat seperti landasan. Dia adalah master jiwa tipe makanan, jadi jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk mendukung kapasitas bertarungnya. Dengan demikian, Su Lizzie mencurahkan banyak upaya untuk berlatih dengan susah payah dalam teknik Sekte Tang. Dia sangat terampil dalam pengendalian derek menangkap naga di mana dia menyebarkan dampak pada dirinya sambil mengalihkan kekuatannya ke dalam serangan menggunakan kekuatan jiwa metode surga misterius sebagai dasar. Master jiwa lain dari kelas yang sama belum tentu bisa menang atas dia hanya dengan menggunakan keterampilan jiwa. Armor pertempuran bintang penjaga Su Lizzie memiliki pertahanan terkuat di antara semua rekannya. Dia juga memiliki kekuatan jiwa tertinggi. Meskipun Origin Energy Immortal Grace dipenuhi dengan energi asal yang meriah, itu masih tidak bisa membahayakan Su Lizzie dalam tabrakan. Semburan gelombang udara meledak terus-menerus sementara keberanian Su Lizzie meningkat saat pertempuran berlangsung. Dia meluncurkan berbagai teknik Sekte Tang yang termasuk jalur membingungkan bayangan hantu, tangan giok misterius, naga penangkap derek pengendali, dan tangan penangkap agar tetap seimbang dengan rumput abadi energi asal. Pria berjubah ungu itu tidak bisa menahan nafas diam-diam saat dia menonton pertandingan. Tentu saja, dia mampu merasakan kekuatan jiwa pemuda gemuk itu. Armor pertempuran pemuda itu mampu meningkatkan budidayanya sehingga dia sama-sama cocok dengan Origin Energy Immortal Grace. Ini adalah sisi mengerikan dari teknologi umat manusia. Itu juga alasan keputusannya untuk menerima Douluo yang asmara. Kekuatan manusia benar-benar sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh makhluk jiwa lagi. Meskipun demikian, Origin Energy Immortal Grace juga cukup mengesankan. Cincin lingkaran cahaya putih memancar dari rumput abadi sementara kekuatan jiwa yang kuat dimasukkan ke dalamnya memungkinkannya untuk menyulap bayangan kekuatan jiwa tanpa henti. Selain itu, ia juga menyerap dan menanamkan energi asal di udara sehingga menyatu dengan energi asal. Setiap serangan yang diluncurkannya lebih berat dari yang sebelumnya. Seolah-olah rumput abadi beradaptasi dengan pertempuran. Meskipun tidak diberkati dengan kecerdasan, Origin Energy Immortal Grace masih merupakan makhluk jiwa 100.000 tahun. Su Lizzie mulai kehilangan pijakan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Serangan Origin Energy Immortal Grace terlalu kuat. Itu adalah tabrakan energi murni yang menekan Su Lizzie sampai dia kesulitan mengatasinya. Namun, Su Lizzie masih memiliki jalannya karena dia adalah seorang master jiwa. Dia akan memasukkan Recovery Pop Bun, Agility Sub Bun, atau bahkan Foam Crystal Bun ke dalam mulutnya sesekali, jadi dia masih bisa mempertahankan usahanya. Yuanen Yehui, Xie Xie, dan Yue Zhenyu tidak bisa menahan cemberut saat mereka menyaksikan dari samping. Bisakah Su Lizzie benar-benar mengalahkan Origin Energy Immortal Grace jika ini berlanjut? Menurut pria berbaju ungu, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memetik rumput abadi tanpa mengalahkannya. Mereka akan kehilangan kesempatan besar jika kalah. Hanya ada Ye Xinglan yang ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tampak sangat tenang seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pertempuran ini. Hehe, rasanya sangat menyenangkan memiliki lawan yang layak. Su Lizzie tertawa keras sambil melangkah mundur untuk menjauhkan diri dari rumput abadi energi asal. Secara bersamaan, dia melempar 2 roti ke dalam mulutnya. Salah satu roti adalah roti kacang haus sedangkan yang lainnya adalah roti babi tusuk. Kedua roti ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya untuk sementara. Dia belum makan satu pun dari 2 roti itu selama pertempuran sebelumnya. Meskipun efek dari roti kacang haus darah sangat besar, dia akan merosot ke saat kelemahan setelah dikonsumsi. Karenanya, dia hanya akan mempertimbangkan untuk memakannya pada saat-saat penting. Su Lizzie mengonsumsi 2 roti dan auranya muncul secara drastis sekaligus. Dia bahkan memancarkan tekanan luar biasa. Pada saat yang sama, telapak tangannya berubah menjadi ungu tua saat dia mengangkat tangannya. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan mengulurkan tangannya secara bersamaan. Tanpa gerakan mewah, dia menguatkan energi asal yang dikeluarkan dari Origin Energy Immortal Grace. Boom! Su Lizzie terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya di tengah suara ledakan yang keras. Kali ini, kedua belah pihak habis-habisan bertabrakan satu sama lain.
Frustrasi oleh pertempuran panjang, Origin Energi Immortal Grace melepaskan 9 lingkaran cahaya putih selama serangan kali ini. Su Lizzie dipukul mundur oleh serangan itu, tetapi bayangan yang diproyeksikan oleh Origin Energi Immortal Grace juga mengalami beberapa perubahan yang mengerikan. Lebih dari sepertiga massa cahaya dengan cepat larut dan menyebar keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan di dalam lautan cahaya ungu. Origin Energi Immortal Grace menjerit sementara tubuhnya tiba-tiba bergoyang. Itu melepaskan separuh tubuhnya meninggalkan sebagian yang memisahkan diri dari bayangan. Sementara itu, bagian yang terlepas yang tercemar warna ungu hancur di udara. Itu adalah kekuatan penghancur. 6 binatang besar berteriak serempak. Sinar matahari dan air adalah bahan untuk pertumbuhan tanaman. Semua tumbuhan termasuk jiwa binatang dan tumbuhan biasa menggunakan kekuatan hidup sebagai dasar keberadaan mereka sementara energi penghancur adalah energi lawan kehidupan. Energi kehancuran mungkin tidak seefektif jika digunakan melawan seorang master jiwa. Namun, ketika digunakan untuk melawan tumbuhan atau makhluk jiwa yang memiliki kekuatan hidup sebagai intinya, efeknya sangat efektif sehingga melampaui harapan Su Lizzie. Su Lizzie menstabilkan dirinya dan terkekeh. Dia berjalan dengan langkah besar menuju Origin Energi Immortal Grace sekali lagi. Dia berhasil memasukkan kekuatan destruktifnya secara paksa ke dalam bayangan Origin Energi Immortal Grace sebelumnya dengan memanfaatkan amplifikasi dari Blutas Bin Bun dan Piercing Pok Bun yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Hasil pertempuran diputuskan di sana dan kemudian 914 jiwa-jiwa oranye. Su Lizzie adalah yang paling gigih dalam menyerap energi kehancuran saat mereka masih di Pulau Iblis. Dia juga orang yang bertahan paling lama di pos pemeriksaan itu. Dia mengerti apa masalahnya selama ini. Kemampuan bertarungnya terlalu lemah karena dia adalah master jiwa tipe makanan. Di sisi lain, dia mencintai Ye Xinglan, dan dia setuju untuk berpasangan dengannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa agak rendah diri. Bukan pengalaman yang menyenangkan bagi seorang pria untuk selalu bergantung pada wanitanya untuk perlindungan. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras selama ini dalam upaya untuk mengejar Ye Xinglan. Dia ingin melindungi Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri. Dia telah mengerahkan upaya dan kemauan keras untuk terus mencari cara untuk mengangkat dirinya sendiri. Dia akhirnya menemukannya ketika dia dihadapkan oleh energi kehancuran. Ciri khusus metode misterius surga adalah keteguhannya. Niat asli Old Demons adalah untuk memperkuat kekebalan dan perlawanan Shrek Seven Monsters dengan menjenuhkan mereka dengan energi penghancuran. Di sisi lain, Su Lizzie membalikkan keadaan ini dengan menggabungkan setiap tetes kekuatan destruktif dengan kekuatan jiwanya. Pada awalnya, ini benar-benar merugikannya, tetapi dia berhasil menahan proses tersebut dengan mengandalkan Recovery Pop Buns dan Foam Crystal Buns setiap langkahnya. Dia secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan destruktif setelah eksposur yang lama dan merintis jejak yang berbeda dengan menyimpannya di lautan energi vital yang terbuka secara khusus di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan energi untuk pertempuran, dan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Bagian yang paling menakutkan tentang energi penghancuran adalah energi itu akan mengisi dirinya sendiri dengan secara alami menyerap aura yang dikeluarkan oleh lawan ketika itu telah menghancurkan mereka. Efeknya paling baik terlihat saat digunakan pada bentuk kehidupan. Sementara itu, energi yang dilepaskan dari Origin Energi Immortal Grace menggunakan kekuatan hidup sebagai energi intinya, jadi itu benar-benar diliputi oleh kekuatan destruktif. Karena itu, energi penghancuran dilepaskan sepenuhnya dan menekan rumput agar menyusut kembali ke tubuh aslinya. Kasihanilah, ambil rumput abadi tapi jangan mencemari apapun di sini dengan kekuatan penghancur, pria berjubah ungu itu berteriak pada Su Lizzie untuk menghentikan serangannya. Cahaya ungu tua menghilang. Su Lizzie naik ke Origin Energi Immortal Grace dan mencabut baju perangnya. Dia menarik rumput dengan tangannya dan itu terlepas secara alami dari tanah, meninggalkan sebilah kecil rumput abadi di tempat yang sama seperti mutiara suci bintang Luo dari sebelumnya. Benihnya akan terus tumbuh dan siklus hidupnya terus berlanjut. Origin Energi Immortal Grace tampak tipis, tetapi terasa berat di tangannya. Dou Luo yang asmara berbicara, Anda dapat memilih untuk mengkonsumsi daun dari Origin Energi Immortal Grace satu persatu. Anda dapat menyerap esensi dari setiap bagian melalui meditasi untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwa Anda. The Immortal Grace memiliki roh, jadi konsumsilah secepat mungkin. Ini adalah untuk Anda. Dia melemparkan kotak giok ke Su Lizzie saat dia berbicara. Rumput abadi yang belum kamu konsumsi dapat disimpan di kotak giok ini untuk sementara. Iya, terima kasih, Wakil Guru Aula. Gembira, Su Lizzie mencari tempat kosong untuk duduk sebelum memakan daun dari Origin Energi Immortal Grace. Rasanya seperti rumput yang sangat keras, mentah, belum dipotong dan itu benar-benar tidak enak. Begitu rumput mencapai perutnya, Su Lizzie merasakan energi asal yang tebal dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan kekuatan jiwanya sebelum melonjak liar melalui meridiannya. Bibir Ye Xinglan pecah menjadi senyum puas karena Su Lizzie harus dapat meningkatkan basis budidayanya menjadi kaisar jiwa 6 cincin dengan bantuan rumput abadi energi asal 100.000 tahun ini. Selain itu juga akan bertindak sebagai fondasi yang kuat untuk basis kultivasinya di masa depan dan bahkan mungkin menyingkat menjadi inti jiwa. Pria berjubah ungu berdiri di sana dengan ekspresi seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Siang-siang, apa yang terjadi denganmu? Kubis aprikot berkobar tiba di sisinya dan bertanya dengan telepati ilahi. Pria berjubah ungu itu menjawab, orang-orang yang dibawa oleh Amorous Dou Luo ini tampak sedikit berbeda. Mereka membuatku memikirkan pria itu dari 20.000 tahun yang lalu. Maksudmu Tang San? Si kubis aprikot yang berkobar bertanya dengan heran. Pria berjubah ungu bernama Damas Tulip menganggukkan kepalanya. Tang San mengambil pendahuluku dan akhirnya berkultivasi menjadi dewa sesudahnya sebelum dia terbang ke alam ilahi. Pendahulu saya secara alami mengikutinya dan memperoleh keabadian.
Namun, tidak ada jiwa roh pada saat itu. Kemudian, Holiais Douluo Huo Yuhao membawa kekuatannya ke pihak kita dan membentuk kesepakatan jiwa roh dengan rumput beku berujung 8 pada akhirnya. Rumput beku berujung 8, juga, mengikutinya dan berkultivasi menjadi dewa sebelum naik ke alam ilahi sebagai makhluk abadi. Dibandingkan dengan pendahulu saya, rumput berujung 8 lebih unggul. Pikiran ilahinya hampir sepenuhnya terpelihara, sampai-sampai hal itu memunculkan kemungkinan bagi kita makhluk jiwa untuk mengikuti tuan jiwa manusia ke alam ilahi di masa depan. Kami tidak memikirkan alam ilahi selama bertahun-tahun. Namun orang-orang muda yang dibawa oleh Douluo yang asmara ini membuat saya merasa bahwa mungkin beberapa dari mereka mungkin dapat menemukan alam ilahi di masa depan dan bahkan mungkin membangunnya kembali. Kubis aprikot yang berkobar berbicara dengan bingung, jadi, maksud Anda bahwa antusiasme Anda terangsang. Tulip Damas menghela nafas. Tidak banyak yang tersisa dari umur 200.000 tahun saya. Setahun di Ichevire Polaris Ice sama dengan 10 tahun di dunia luar. Saya mungkin mencapai hukuman kedua saya hanya dalam waktu 100 tahun atau lebih, dan saya tidak berpikir bahwa saya akan berhasil saat ini. Mungkin ini benar-benar kesempatan bagiku. Kubis aprikot yang berkobar diam. Sisa dari 4 item roh surga dan bumi peringkat binatang besar juga semakin dekat. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Damas Tulip telah menggerakkan mereka juga. Satu-satunya kesempatan untuk membebaskan diri dari surga dan kiamat bumi adalah terlibat dalam kultivasi yang menyatu dengan umat manusia. Namun, mereka juga harus menanggung risiko kematian bersama tuan jiwa mereka jika tuan rumah mereka tidak mampu berkultivasi menjadi dewa. Risikonya relatif lebih tinggi jika mereka memilih untuk menempel pada manusia sehingga mereka harus sangat berhati-hati. Kelompok manusia ini mungkin benar-benar dapat mengembangkan ketuhanan suatu hari nanti. Jika Tulip Damas tetap berada di mata terpolarisasi api es, dia bisa hidup lebih dari 100 tahun lagi, sedangkan jika dia memilih untuk mengikuti Master Jiwa Manusia, dia mungkin bisa hidup selama 200 tahun lagi jika Master Jiwa dikultivasikan ke judul Douluo Pangkat. Dengan kata lain, dia tidak akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak pernah berhasil berkultivasi menjadi dewa. Jadi, meski awalnya ditolak, ketertarikan Damas Tulip terusik saat dia menyaksikan manusia ini mengungkapkan bakat alami mereka yang kuat satu persatu. Jadi bisakah kita melanjutkan dengan orang berikutnya? Douluo yang asmara bertanya. Komunikasi pemikiran Dewa Bis tidak dapat didengar oleh asmara Douluo meskipun basis budidayanya. Namun, Amorous Douluo tahu dari pertukaran pandangan antara Damas Tulip dan Bis lainnya bahwa perasaan jijik yang mereka rasakan sebelumnya telah lenyap. Tulip Damas berbalik dan ragu sejenak sebelum bertanya, Douluo yang asmara, jika saya bersedia diubah menjadi jiwa roh, saya ingin tahu apakah Anda punya rekomendasi. Soul Bis selalu terus terang dalam perilaku mereka tanpa ada niat untuk berbelit-belit. Meskipun Zhang Xin tahu bahwa sikap mereka mulai berubah, dia tidak mengharapkan perubahan haluan seperti itu. Dia tertegun sejenak sebelum dia dengan riang bertanya, Saudara Damas, apa maksudmu? Tulip Damas berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, saya tidak punya banyak waktu tersisa dan saya akan menghadapi hari kiamat langit dan bumi kedua saya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan lulus, jadi saya mungkin juga mengambil risiko untuk bergabung dengan Anda sebagai manusia dan berusaha meraih alam ilahi Anda. Zhang Xin segera tersenyum. Saudara Damas, ini adalah pilihan yang bagus. Ketujuh anak ini adalah generasi 7 monster Shrek saat ini, sama seperti leluhur pertama kita Tang San bertahun-tahun yang lalu dan juga Holiais Douluo Huo Yuhao. Selain itu, mereka tidak kalah berbakat dari nenek moyang kita. Upaya mereka sendiri akan menentukan nasib mereka. Bagaimanapun, saya sangat yakin bahwa di seluruh dunia, kelompok ini adalah yang paling mungkin mencapai tingkat dewa. Pada titik ini, dia berbalik dan melihat ke arah Ye Xinglan, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui dan Xie Xie, yang belum mulai menyerap item roh, dan berbicara, siapa di antara kalian semua yang bersedia membiarkan Tulip Damas berubah menjadi jiwa-jiwamu? Meskipun Anda belum naik ke basis penanaman cincin jiwa, Saudara Damas masih dapat menghuni tubuh Anda untuk sementara dan bergabung dengan Anda ketika Anda telah mencapai terobosan dalam basis kultivasi Anda. Tulip Damas berbicara dengan bangga, basis kultivasi saya sudah 198.000 tahun saat ini. Saya sangat dekat dengan dunia 200.000 tahun sekarang. Saya pasti akan berada di level 200.000 tahun sebagai cincin jiwa, jadi saya kira saya akan menjadi jiwa roh orangnya. Ye Xinglan bertanya, saya ingin tahu apa kemampuan Anda, Yang Mulia. Damas Tulip terdengar lebih angkuh saat dia menjawab, aroma saya mampu mengeluarkan semua racun. Tanpa diduga untuk Tulip Damas, Ye Xinglan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya karena tidak tertarik. Xie Xie dan Yuanen Yehui juga menggelengkan kepala. Yue Zhengyu bahkan tidak menggelengkan kepalanya tapi langsung berkata, aku tidak membutuhkan itu. Ada berbagai macam penawar yang sedang dikembangkan saat ini. Apa gunanya bisa mengusir racun? Selain itu, tidak mungkin hal itu dapat berkontribusi pada keterampilan jiwa yang signifikan. 915 berbahu dingin. Tulip Damas tidak percaya saat dia melihat 4 anak muda di depannya. Sudut bibirnya bergerak-gerak sementara kelima bis lainnya berdiri di belakang tak percaya. Dia ditolak. Raja rumput abadi di luar masanya, Tulip Damas, yang mengejutkan semua orang, telah diberi bahu dingin. Douluo yang asmara hampir tertawa keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kalian semua tidak boleh berpikir seperti itu. Jiwa roh orangnya sulit didapat dan hanya bisa diberkahi oleh binatang. Bahkan jika skill jiwanya sedikit lemah, itu agak tinggi di peringkat cincin jiwa, jadi cukup efisien dalam mengintimidasi orang lain. Damas Tulip dengan marah menjawab, apa yang Anda maksud dengan itu cukup efisien dalam mengintimidasi orang lain? Aku adalah Raja Rumput Abadi.
Saya mampu mengidentifikasi fitur khusus dari semua benda roh langit dan bumi, dan posisi saya memungkinkan saya untuk memerintahkan semuanya juga. Kapasitas bertarung setiap makhluk jiwa tipe tumbuhan berkurang setengahnya di depanku. Tidak banyak master jiwa tipe tumbuhan, kurasa. Itu tidak signifikan dalam meningkatkan basis kultivasi seseorang, Ye Xinglan berbicara dengan sungguh-sungguh. Xie menimpali. Tepatnya, ini sangat tidak berguna. Saya hanya mencari rumput abadi yang meningkatkan kecepatan saya. Kesempurnaan kecepatan adalah tujuan saya. Yuanen Yehui berbicara, saya berusaha untuk fokus pada kekuatan saya atau hanya satu atribut. Jiwa roh yang tidak memiliki efek pertempuran sebenarnya tidak berguna bagiku. Selain itu, jika itu menempati ruang dua cincin jiwa, itu pasti akan sangat mengurangi kapasitas bertarung saya. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Saya ingin memiliki atribut cahaya benda roh surga dan bumi. Tidak ada gunanya meskipun senang melihatnya. Kami ahli dalam penyamaran, jadi mudah bagi kami untuk menyembunyikan cincin jiwa orangnya, tapi saya akan lebih baik tampaknya jika tidak ada aplikasi praktis. Aku, Damas Tulip benar-benar ingin melompat ke Ichevire Polaris Ice dan melepaskan dirinya dari kesengsaraannya. Mereka memecatnya begitu saja. Kamu tidak tahu apa-apa, dasar anak nakal. Tang San, pendiri asli dari Sekte Tang Anda, memilih pendahulu saya dari awal. Apakah menurut Anda dia membuat pilihan yang salah? Kekuatan saya tidak sesederhana kelihatannya. Saya berteriak dengan marah. The Damas Tulip mengeluarkan semua amarahnya dalam ledakan emosional. Little Tulip, jangan marah. Saya pikir mereka sengaja mencoba untuk mengganggu Anda. Kubis aprikot yang berkobar menghibur dengan tergesa-gesa. Apakah Anda ingin menjadi jiwa roh saya? Mata Yue Zhengyu bersinar cerah saat melihatnya. Jiwa bela diri saya adalah malaikat suci. Cahaya dan api seharusnya saling melengkapi. Jika Anda bersedia menjadi jiwa roh saya akan dengan senang hati menyambut Anda. Holy Flameku pasti akan terangkat ke level yang baru. Kubis aprikot yang berkobar tertangkap basah sesaat sebelum dia membentak, jangan pernah berpikir tentang itu. Saya masih bisa hidup selama 3000 tahun lagi. Mengapa saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk Anda manusia? Huo Yuhao mengambil esensi saya bertahun-tahun yang lalu dan merusak basis kultivasi saya dengan parah. Kalau tidak, saya bahkan mungkin telah menembus hari kiamat kedua. Saya sama sekali tidak tertarik pada umat manusia, jadi bagaimana mungkin saya bisa bergabung dengan Anda semua? Yue Zhengyu tidak bisa menahan nafas saat melihat ekspresi keras kepala Blazing Apricot Cabage. Dia berbicara dengan ketidakberdayaan, apa yang kita minta tidak bisa kita dapatkan. Yang tidak kami minta adalah memohon untuk diambil. Tulip Damas hampir mengeluarkan seteguk darah segar karena marah. Apa yang Anda maksud dengan memohon untuk diambil? Ya. Apa maksudmu itu? Douluo yang asmara buru-buru mencoba menenangkan situasi, berkata, anak-anak, kalian semua tidak mengerti pentingnya cincin jiwa orangnya. Ini akan memberi Anda berbagai perangkat tambahan. Manfaat yang dibawanya bagi Anda jauh lebih besar daripada yang dapat dilakukan oleh keterampilan jiwa. Cepat minta maaf pada Brother Damas. Mereka berempat memiliki ekspresi berbeda. Mereka memberi hormat kepada Damas Tulip yang gila dengan usaha keras dan menganggap itu sebagai permintaan maaf. Aku tidak akan pernah bergabung dengan mereka apapun yang terjadi. Mereka benar-benar membuatku kesal. Tulip Damas berwarna hijau karena marah. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Senior, aku ingin tahu apakah aromamu mampu mengubah aura seseorang. Tulip Damas berbalik dan melirik ke arah suara itu, tepat pada waktunya untuk melihat Tang Wulin, yang sudah mulai bermeditasi paling awal, berdiri dan berjalan ke sisinya. Damas Tulip menjawab dengan bangga, setiap kemampuan yang berhubungan dengan penciuman ada dalam kekuatan saya. Tang Wulin tiba di sisi teman-temannya dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Dia berbicara, kalau begitu, saya sangat ingin menerima bantuan Anda. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi jiwa roh saya setelah terobosan saya berikutnya. Damas Tulip mengerutkan kening. Dia memandang Tang Wulin dan berbicara, apakah kamu bersedia melakukannya? Tang Wulin berbicara dengan kepastian penuh, ya, saya. Damas Tulip berbicara, namun sepertinya aku tidak terlalu cocok dengan aura Raja Naga Emasmu. Secara komparatif, sebagai makhluk jiwa tipe tumbuhan, saya lebih suka kekuatan cahaya atau energi elemen air. Tentu saja, yang terbaik masih jiwa bela diri tipe tumbuhan. Jika tidak, saya bahkan tidak bisa berubah menjadi cincin jiwa orangnya jika kami tidak cukup cocok. Tang Wulin segera tersenyum ketika mendengar itu. Alasan dia bangun begitu cepat adalah karena dia makan terlalu sedikit Velvet Skirich Chrysanthemum, dan juga karena tubuhnya terlalu kuat sekarang. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas diubah oleh krisan Velvet Skirich, tetapi ia juga menyerap nutrisi di krisan terlalu cepat setelah mengalami perubahan. Kekuatan jiwa Tang Wulin meningkat satu peringkat sementara kekuatan esensi darahnya ditingkatkan pada saat bersamaan. Pusaran esensi darahnya terasa seperti sudah hampir mengkristal. Karena itu, dia memilih Damas Tulip karena dua alasan. Yang pertama karena basis kultivasinya benar-benar kuat. Sangat sulit untuk mendapatkan bahkan cincin jiwa 100 tahun nyata di dunia modern, tinggalkan saja cincin jiwa tingkat binatang. Seekor bis setidaknya bisa memberinya 2 cincin jiwa orangnya, yang tentunya bisa memperkuat tubuhnya. Bahaya terbesar yang mengintai di dalam tubuhnya adalah 9 segel Raja Naga Emas, yang pada akhirnya akan menjadi masalah. Dia mungkin bisa membawa kehancurannya sendiri jika dia tidak berhati-hati. Jadi, ketika dia mendengar Amorous Douluo menyebutkan bahwa cincin jiwa orangnya dari Damas Tulip yang telah diubah mampu meningkatkan kemampuan fisik seseorang ketika dia baru saja terbangun dari meditasinya sebelumnya, dia segera bertanya tanpa ragu sedikit pun. Di sisi lain, kemampuan untuk mengubah aura tubuhnya secara alami memungkinkan dia menyembunyikan basis kultivasinya dengan lebih baik.
Sementara itu, bagaimana mungkin dia tidak tersenyum atas pertanyaan Damas Tulip? Jiwa bela dirinya bukanlah Raja Naga Emas. Tanaman merambat melonjak keluar dari tubuh Tanggulin saat aura Kaisar Blue Silver langsung meletus darinya. Tanaman merambat biru emas terbelah di belakang punggungnya dan bersentuhan dengan semua jenis rumput roh di sekitarnya. Seketika, gelombang spiritual lembut bermekaran dari tubuh Tanggulin. Dalam sepersekian detik itu, dia tampaknya berasimilasi dengan Ichevire Polaris Ice dan segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah... Tulip Damas menatap dengan heran saat Tanggulin melepaskan Kaisar Blue Silver. Tubuhnya bergetar saat dia merasakan aura Tanggulin, dan dia tersentak keras ketika tatapannya tertuju pada tubuh Tanggulin dan melihat cincin jiwa emas hijau di belakang punggungnya. Anak alam, kesadaran Tanggulin bergeser sedikit dan dia bisa segera merasakan hubungan spiritual yang dia bentuk dengan semua tanaman dan rumput abadi di mata terpolarisasi api es ini. Itu berbeda dari apa yang dia rasakan di hutan dan tumbuhan lain sebelumnya. Tumbuhan di sini memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat menularkan perasaan ramah kepadanya secara langsung. Selain itu, Tanggulin terkejut menemukan bahwa auranya mulai tumbuh dengan cepat karena amplifikasi tanaman di mata terpolarisasi api es. Cincin jiwa hijau emas terbaru di tubuhnya bahkan memancarkan aura yang terasa seperti terbakar. Dia pernah mengalami efek dari cincin jiwa hijau emas dan keterampilan jiwanya, anak alam. Area di mana kekuatan spiritualnya bisa menutupi ketika skill jiwa diluncurkan menyaingi radar yang paling kuat. Selain itu, dia bisa mengendalikan semua tanaman di dalam area untuk digunakan sendiri dan untuk sementara waktu meminjam kekuatannya. Dalam keadaan itu, dia bahkan bisa membandingkan dirinya dengan judul Douluo. Pilih aku, saya bersedia menjadi jiwa roh Anda tanpa syarat. Bayangan melintas dan sosok telah tiba di depan Tanggulin. Itu adalah salah satu dari 6 binatang besar dari sebelumnya. Pria itu berkulit gelap dan berwajah tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang tembus cahaya dan berkilau saat dia berdiri di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya berkilauan secerah bintang.